Terima kasih kepada Anda yang sudah support channel CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, klik like, komen, dan share channel Mimin Penjuru Alam Semesta. Oke, pasang headset, siapkan kopi, mari kita lanjut ceritanya. Dewa Primordial, PG, Kekuatan Peta Langit. Bab 201, CDN Yang Mulia Matahari Emas. Melihat portal kuno ini, baik Tuan Muda Mubai dan Tao Swanger dengan jelas mengingat berapa banyak iblis menakutkan yang keluar dari portal kuno di kota iblis primordial. Dan iblis-iblis itu akan masuk semua prajurit di ibu kota iblis primordial mundur. Portal kuno ini muncul lagi hari ini, dan itu dipanggil oleh Li Mushen, yang menyebabkan mereka berdua jatuh ke dalam keterkejutan yang tak tertandingi. Bahkan tubuhnya bergetar, dan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan Tuan Muda Mubai melihat ke portal kuno, wajahnya menjadi pucat. Pergi dari sini. Tuan Muda Mubai menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pembudidaya mayat dengan suara yang dalam. Meskipun Sekte Mayat ingin tahu mengapa orang-orang kudus seperti ini, mereka meninggalkan Gunung Jikong bersama putra Mubai dengan cepat. Tao Swanger berkata kepada keluarga Tao, sebuah peristiwa besar akan terjadi di sini, ayo cepat pergi dari sini. Keluarga Tao bingung, Li Mushen ini akan dibunuh oleh keluarga Ji. Dari mana datangnya peristiwa besar itu dan bertanya pada Tao Swanger, Swanger, di mana peristiwa besar itu terjadi? Dan Tao Swanger bahkan lebih cemas ketika dia melihat bahwa Tuan Muda Mubai telah pergi dengan Sekte Mayat, pintu itu. Pintu di belakang Li Mushen. Orang-orang dari keluarga Tao melihat portal kuno di belakang Li Mushen, tingginya puluhan ribu meter, naik ke langit, dan itu luar biasa. Dan tiga tetua duduk dari keluarga Ji melihat portal ini, dan merasa lebih gelisah di hati mereka, selalu merasa bahwa beberapa malapetaka akan datang. Mungkinkah anak ini yang membawanya? Pikir ketiga tetua yang duduk. Bunuh dia, seorang tetua Siwan berkata dengan suara yang dalam, dengan aura pembunuh yang menakjubkan, dan menyerang langsung ke arah Li Mushen. Li Mushen berdiri di depan portal kuno, menundukkan kepalanya, nyala api ajaib menyala, berderap di Gunung Jikong ini, dan rantai besi hitam kuno muncul di gerbang ilahi kuno di belakangnya. Dan itu seperti lengan terentang di langit. Di atas gerbang surgawi, ada pola ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Napasnya panjang, dan simbol pola ilahi berputar dan berputar di atas gerbang ilahi untuk menyemburkan 1000 sinar zang, dan celah gelap di gerbang ilahi kuno terungkap. Yang merupakan napas busuk dan kuno. Goblin mengaum di portal, troll mengaum di dalam. Di puncak langit, pusaran kekuatan merah tua dan kuno muncul, dengan kilatan guntur dan kilat yang tampak sangat mengejutkan. Mengaum. Ada raungan troll mengaum dari Sandman, dan Sandman membuat suara berdebar. Di sisi lain dari Sandman, ada setan kuno menunggu pembukaan Sandman, dan tuannya memanggil mereka. Nyala api ajaib membubung ke langit dan derapnya tidak ada habisnya. Kitab suci sihir peri yang menekan dunia di tubuh Li Mushen berjalan dengan panik, dan kekuatan di Danau Renling dan Danau Xianfei mengalir menuju gerbang surgawi kuno. Untuk membuka surgawi ini gerbang. Pada saat ini, seorang tetua yang duduk telah terbunuh. Li Mushen mengangkat kepalanya, matanya gelap gulita, dan sambaran petir hitam keluar dari mereka, membombardir tubuh tetua yang duduk. Dengan rangan, sesepuh yang duduk langsung diledakkan oleh petir hitam ini. Bunuh dia. Pada saat yang sama, dua tetua duduk lainnya juga bergerak dan membunuh Li Mushen. Mata gelap Li Mushen menatap Penatua Siwa, dan dia berkata dengan suara serak, kata demi kata, kalian semua akan mati. Membunuh. Tiga tetua yang duduk pecah sepenuhnya, dan kegelisahan di hati ketiga orang itu bahkan lebih buruk, sepertinya beberapa iblis telah bangun. Li Mushen memandangi tiga orang yang bergegas, dengan senyum kejam di sudut mulutnya, menutup matanya sedikit, dan berkata dengan suara serak, gerbang kuno dewa, bukalah. Bergemuruh, seluruh dunia bergetar, di Gunung Jikong ini, awan darah bergulir, menghancurkan langit, di gerbang dewa kuno, rune kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Di bawah panggilan Li Mushen, pintu dewa kuno melambat. Perlahan-lahan. Pada saat pembukaan, ada raungan dari gerbang ilahi primordial. Raungan ini membuat kulit semua orang yang hadir tiba-tiba berubah, sangat pucat, dan bahkan yang lebih lemah jatuh langsung ke tanah. Jiwa manusia gemetar. Apa yang menderu di dalam?
Seorang prajurit menelan seteguk air liur dan berkata, "Aura menakutkan terpancar dari gerbang ilahi primordial, dan paksaan itu mengerikan." Dan 3 tetua duduk yang membunuh Li Mushen secara langsung dibombardir oleh 3 energi iblis yang gelisah dari gerbang ilahi primordial. Bang bang. Energi iblis menghantam 3 tetua yang duduk, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan ketakutan tak terbatas muncul di hati mereka. "Pergi dari sini sekarang." 3 tetua ketakutan, tetapi energi iblis telah menghantam mereka, disertai dengan teriakan yang menakutkan. Semua orang yang bertarung di luar lembah keluarga Ji menyaksikan semua ini. Mata mereka ketakutan, dan mereka tampak tidak percaya. 3 orang tua yang duduk di atas langit. Di atas langit, 3 orang berteriak. Tubuh puncak marsial monark bintang 9 langsung terkorosi di bawah energi iblis kuno, daging dan darah menghilang, memperlihatkan kulit dan tulang, hanya sesaat. Tubuh 3 tetua yang duduk langsung berubah menjadi tumpukan tulang putih, jatuh dari langit. Orang-orang ini menyaksikan semua ini di channel CDN, dan hati mereka ketakutan. Apa portal kuno di belakang Li Mushen? Apa yang ada di sana? Bahkan jika energi iblis menakutkan yang meletus darinya begitu menakutkan, bahkan 3 tetua yang duduk yang telah mencapai puncak Raja Bela Diri 9 bintang tidak dapat menahannya. Di luar lembah keluarga Ji, semua orang yang hadir tercengang, melihat semua ini, sepertinya sunyi senyap. Tapi gerbang surgawi kuno di belakang Li Mushen masih terbuka. Di portal, jari layu dan kuno terjulur dari celah pintu, kekosongan bergetar, langsung dihancurkan, dan lubang hitam muncul. Di kedalaman Gunung Jikong, napas yang kuat meledak selama 9 hari, memenuhi seluruh Gunung Jikong. Siapa itu? Berani membuat masalah di rumah Ji. Dari kedalaman ada suara yang membosankan, dan pada saat ini, seluruh Gunung Jikong tampaknya telah berhenti pada waktunya, dan penglihatan penuh dengan penglihatan. Seluruh Gunung Jikong tiba-tiba muncul, dan matahari keemasan bersinar keemasan dan ganas. Cahaya yang menyilaukan muncul dari kedalaman Gunung Jikong. Li Mushen melihat ke kedalaman Gunung Jikong, wajahnya yang menghitam dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah, matanya telah dibutakan oleh kebencian, dan dia berkata dengan suara serak, "Tuan, kemarilah, keluarga Ji, hari ini. Dia binasa, Yama, sudah waktunya untuk dilahirkan." Pria besar dari keluarga Ji telah muncul. Seseorang bergumam. Beberapa bahkan menyeka keringat dari dahi mereka dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Li Mushen akan memanggil portal untuk membunuh 3 tetua keluarga Ji." Sekarang pria besar di tanah leluhur keluarga Ji muncul, Li Mushen akan mati. Perhatian semua orang berada di kedalaman Gunung Jikong. Dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Tao Swanger membawa keluarga Tao dan putra Mubai dengan mayatnya untuk mengajari orang-orang agar diam-diam meninggalkan Gunung Jikong. Justru karena inilah pembantaian hari ini, mereka melarikan diri. Sekte mayat dan keluarga Tao yang melarikan diri sangat berterima kasih kepada Tao Swanger dan Mubai Gongzi atas pelarian mereka. Matahari keemasan telah naik ke puncak, dan sinar cahaya bersinar, menghalangi awan darah merah gelap di atas langit. Gerbang ilahi kuno masih terbuka, dan sebuah telapak tangan sudah mencuat darinya. Telapak tangan ini sangat besar dan kuno, seperti gunung berjari 5. Hanya satu lengan di gerbang surgawi kuno yang begitu menakutkan, betapa kuatnya seluruh tubuh iblis. Betapa mengejutkan. Tidak ada yang tahu. Di bawah sinar matahari keemasan, bayangan hitam muncul, dan bayangan itu megah, dan langsung menyapu kekuatan besar dari langit, berguling dan berdiri di luar lembah. Ini adalah pria parubaya, dengan tangan di punggungnya, dan di belakangnya adalah penglihatan matahari keemasan bersinar di langit dan bumi, misterius dan kabur. Wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan pakaian yang dia kenakan memakai sedang berburu di langit. Pria parubaya itu melihat semua yang terjadi di lembah, dan akhirnya matanya tertuju pada tulang 3 tetua yang duduk, dan kemudian menatap Li Mushen, yang berubah menjadi iblis, menyipitkan mata. "Kamu membunuh keluarga Ji saya." 3 tetua. Api iblis memuntahkan, dan Li Mushen menatap pria parubaya itu, "Ya, aku membunuhnya." Di lembah, orang-orang dari semua kekuatan utama memandang pria parubaya itu, dan seseorang tiba-tiba berseru, penglihatan matahari keemasan bersinar di langit dan bumi. "Bukankah ini Yang Mulia Jinri dari keluarga Ji?" Beberapa orang memandang Yang Mulia Jinri, dan mata mereka penuh dengan rasa hormat. Yang Mulia menyendiri dan memerintah di satu sisi. Bahkan di Donghuang, mereka juga orang-orang kuat di pihak yang termasyur. Mereka sangat kuat dan memiliki umur yang panjang.
Ya, saya tidak menyangka bahwa pernikahan Li Mushen dengan Ji Kongshan akan menarik orang yang begitu kuat seperti Yang Mulia. Dengan keberadaan Yang Mulia Matahari Emas ini, Li Mushen pasti akan mati, dan bahkan jika dia memanggil portal aneh itu tidak ada gunanya sama sekali. Mengaum. Ada raungan di gerbang ilahi primordial, diikuti oleh suara arogan dan mendominasi dari iblis besar dari ras iblis. Tuan, tunggu aku. Aku bisa merasakan kemarahan di hati Tuan, dan aku akan menyapu semuanya. Untukmu. Venerable Jinri mengerutkan kening saat dia melihat ke gerbang dewa primordial, dan berkata pada dirinya sendiri, apa ini? Dipandu oleh para dewa kuno, seluruh negeri dongeng telah berubah. Menembus antara langit dan bumi, kekuatan tak berujung ditarik oleh gerbang ilahi kuno, dan kekuatan seluruh dunia tampaknya benar-benar habis. Zhongzhou, Gurun Timur, Laut Cina Selatan, Wilayah Utara, dan Gurun Barat. Di antara 5 domain besar yang dipisahkan oleh benua dewa abadi, ada raksasa ras alien yang membuka mata mereka dari tidur nyenyak mereka, dan ada kekuatan tertinggi yang berdiri di lautan kematian. Melihat ke arah Wastelen Timur. Dalam semua ini, di antara 5 wilayah, lusinan mata menembus langit dan menuju ke Gurun Timur, tetapi diisolasi oleh lautan kematian. Dia muncul. Lembah keluarga Ji, dari tanah leluhur keluarga Ji orang-orang yang lebih kuat berkerumun, dan segera, ribuan prajurit keluarga Ji berdiri di langit. Dan banyak binatang purba datang dari tanah leluhur keluarga Ji. Dia bergegas keluar, berhenti di lembah keluarga Ji, dan menatap Li Mushen dengan dingin. Ada semakin banyak murid keluarga Ji yang datang, tetapi mereka ingin melihat siapa itu. Beraninya kau membuat keributan di Gunung Jikong. Orang-orang dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran di lembah percaya bahwa Li Mushen tidak memiliki peluang untuk selamat. Bab 202. CDN, Iblis Kuno. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh latar belakang keluarga Ji. Keluarga Ji layak menjadi salah satu kekuatan kelas 1 di Donghuang. Tidak hanya satu yang terhormat muncul, tetapi juga 6 tetua yang berada di puncak marsial monark bintang 9. Ribuan murid marsial keluarga Ji Raja Realem sangat mengejutkan. Dipimpin oleh Yang Mulia Jinri, kekuatannya sangat besar dan tak tertandingi. Dia mengangkat satu tangan, putaran matahari keemasan di tangannya, matahari keemasan meledak, dan tiba-tiba, langit dan bumi diselimuti oleh sinar cahaya, dan awan merah gelap benar-benar diusir. Venerable Jinri memandang Li Mushen dan berkata dengan datar, siapa kamu? Yang Mulia Jinri penasaran, siapakah pemuda yang memenggal 3 tetua yang duduk di Gunung Jikong ini? Untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat, bahkan di antara klan top kuno yang tersembunyi dari dunia, tidak ada orang yang menguasai cara seperti itu. Li Mushen tidak menjawab kata-katanya, ada lautan darah di matanya, Linger dibunuh oleh keluarga Ji, dan bahkan tubuhnya dimusnahkan oleh para tetua setelah kematian. Hanya seluruh Gunung Jikong yang dihancurkan. Ke tanah, untuk melampiaskan kemarahan yang tak terbatas di hatinya. Kekuatan yang tak habis-habisnya ditelan oleh Taiko Senmen, dan kekuatan roh abadi di Danau Renling dan Danau Xianfei juga mengalir ke Taiko Senmen. Gerbang ilahi kuno terbuka, dengan ledakan keras. Tangan ajaib di gerbang surgawi mendarat di bumi, dan bumi meraung. Pada saat yang sama, dari gerbang surgawi kuno, napas zaman kuno dibuang seperti air pasang. Tangan ajaib kedua juga terulur, seolah ingin menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan yang dia pancarkan bahkan membuat Yang Mulia Jinri merasa tidak nyaman di hatinya, dan hatinya sedikit bergetar. Mengaum. Di gerbang surgawi kuno yang menjulang, kaki raksasa turun dari langit seperti pilar, menginjak lubang besar di Gunung Jikong. Asapnya mengepul. Energi iblis tak berujung meluap, dan derap tanpa henti berubah menjadi monster kuno yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum di antara gerbang Tuhan. Dan iblis ganas dari ras iblis yang tingginya lebih dari 30 meter muncul dari gerbang Tuhan. Iblis ganas ini mengenakan baju besi compang camping. Di baju besi adalah pola sihir kuno yang berkedip dengan cahaya redup, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, yang merupakan bencana yang diderita oleh langit dan bumi di gerbang Tuhan. Dia sangat kuat, berdiri di sana seperti yang menakutkan. Napas yang kuat, dan saya tidak tahu kedalamannya. Saat monster ganas ini keluar, seluruh langit runtuh. Ternyata cahaya keemasan 10.000 kaki itu langsung gelap, dan energi iblis primordial yang tak ada habisnya menyelimuti bumi, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Setelah stagnasi, ia jatuh dari langit ke tanah, dan bahkan jatuh ke lututnya, wajahnya pucat dan dia menahan tekanan besar, dan 7 lubang berdarah.
Apa ini? Seorang murid dari keluarga Ji berkata dengan suara ketakutan. Dia sepertinya datang ke sini dari zaman yang jauh. Dari tubuhnya, aku bisa merasakan nafas kehancuran kuno. Aura yang menghancurkan semua hal di dunia, inilah yang dipanggil Li Mushen. Petik 2. Banyak orang ketakutan, menyaksikan iblis ganas ini penuh dengan ketakutan yang tak terbatas. Di bawah mata iblis yang ganas, Yang Mulia Jinri memiliki perasaan bahwa seekor domba sedang ditatap oleh serigala yang lapar, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Karena dia malu, itu membuatnya takut. Saya Yang Mulia, dan saya bisa dianggap sebagai orang kuat di benua Dewa Abadi. Saya sebenarnya takut dengan monster ganas ini. Ini tidak mungkin, Yang Mulia Jinri berkata dalam hatinya. Setan ganas itu melirik Yang Mulia Jinri, lalu memandang Li Mushen dengan hormat, berlutut dengan satu lutut, "Tuan." Iblis ganas ini benar-benar memanggil tuannya. Banyak orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa iblis ganas yang keluar dari portal kuno ini sebenarnya menyebut Li Mushen sang master. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Mushen tidak menanggapi, hanya menatap Yang Mulia Jinri dan para murid keluarga Ji dengan dingin. Mereka semua terbunuh. Saya ingin darah mengalir ke sungai di sini, dan tidak ada yang bisa lari. Iblis ganas berdiri, memandang orang-orang ini dengan dingin, dan mengeluarkan raungan rendah. Dia mengangkat tangannya dan memblokir seluruh gunung Jikong. Awan hitam menekan di atas dan awan gelap bergulung. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Gunung Jikong ini. Venerable Jinri menekan rasa takut di hatinya, dan berkata kepada Li Mushen dengan suara dingin, "Wah, kamu ingin mengubah darah Jikongshan menjadi sungai, terserah kamu." Li Mushen mengangguk, "Ini hanya aku." Iblis ganas itu bergerak. Dia menginjak tanah dan langit di atas kepalanya. Setiap langkah disertai dengan keganasan yang luar biasa. Dia meninju, yang bisa menghancurkan matahari, bulan dan Singhe, dan menghancurkannya langsung ke Yang Mulia Jinri. Yang Mulia Jinri mengeluarkan suara rendah, dan penglihatan itu penuh dengan penglihatan, dan satu putaran Jinri di tangannya langsung menghancurkan iblis yang ganas itu. Semua orang menonton adegan ini buru-buru mensubscribe channel CDN. Siapa yang lebih kuat dari iblis ganas kuno yang dipanggil oleh Yang Mulia Jinri dan Li Mushen dari Jikongshan? Setan sengit kuno melihat visi Yang Mulia matahari emas dihancurkan oleh matahari keemasan. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, tinjunya telah menghantam matahari keemasan. Dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati, disertai dengan ekspresi yang mulia. Matahari emas perubahan. Penglihatan Venerable Jinri seperti gelembung yang meledak di tangan iblis yang ganas, rentan terhadap satu pukulan. Dia diam-diam berpikir bahwa itu tidak baik. Sosok itu tiba-tiba muncul, dan seluruh orang telah berteleportasi ribuan meter. Pukulan ini, disertai oleh beberapa murid keluarga Ji yang terlambat untuk melarikan diri, kekuatan yang kuat langsung meledakkan darah dan daging mereka. Dan tanda tinju besar muncul di Gunung Jikong. Apakah itu murid dari keluarga Ji atau figur dari pasukan utama yang datang untuk menonton? Murid mereka tiba-tiba menyusut dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Iblis ganas kuno itu melemparkan pukulan, dan Yang Mulia Jinri ini tidak menghadapinya, tetapi menghindarinya secara langsung. Mungkinkah bahkan Yang Mulia matahari emas ini bukanlah lawan dari iblis ganas kuno ini? Mereka tidak bisa tidak berpikir. Kamu berani bersembunyi. Ketika iblis kuno yang ganas melihat Yang Mulia Jinri menghindar, wajahnya tenggelam, seolah-olah dia telah dipermalukan. Dia minum dan bergegas pergi lagi. Wajah Yang Mulia Jinri tenggelam, dan penglihatan itu penuh dengan penglihatan. Matahari keemasanku yang cemerlang tergantung di langit di atas langit. Ketika iblis kuno yang ganas bergegas ke arahnya, dia berteriak, "Hancurkan!" Matahari keemasan di atas langit bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menyemburkan 10.000 kaki cahaya keemasan. Setiap cahaya keemasan memiliki kekuatan yang besar, ganas dan kuat, seolah-olah dapat menembus segala sesuatu di dunia. Di bawah komando Yang Mulia matahari emas, 10.000 kaki cahaya keemasan melesat lurus ke arah iblis kuno yang ganas. Setan ganas kuno itu tidak takut sama sekali. Dia berdiri dengan tenang, setinggi puncak, dan menarik gunung dengan sekuat tenaga. Pada iblis ganas kuno yang ditutupi dengan tanda dan luka aneh, cahaya ajaib aneh melintas, dan cahaya keemasan menghantam tubuh iblis ganas kuno, dan langsung ditelan oleh tanda aneh itu. Tanpa menyebabkan kerusakan sama sekali padanya. Ketika Yang Mulia Jinri melihatnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh ketidakpercayaan.
Kekuatan magisnya tidak membahayakan iblis kuno yang ganas ini. Betapa kuatnya iblis kuno yang ganas ini. Pada saat yang sama, iblis ganas kuno dengan cepat menggambar rune kuno di telapak tangan raksasa, dan rune itu bersinar dengan cahaya aneh. Cahaya keemasan setinggi 10.000 kaki itu berubah menjadi tombak emas di tangan yang mulia Jinri. Tombaknya tajam, cahaya keemasan di ujung tombaknya cerah, dan pola sihir yang bengkok dan aneh dipelintir dengan padat pada tombak. Pergilah. Tombak yang diubah oleh cahaya keemasan dilemparkan langsung oleh iblis ganas kuno, dan tombak itu berubah menjadi kilat emas yang menembus langit. Yang mulia Jinri tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ketika tombak emas terbang, pola sihir di atasnya dipelintir seperti cacing tanah, memancarkan kekuatan misterius dan kuno, langsung memenjarakan dunia sekitarnya. Bahkan jika yang mulia Jinri ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Apa? Jeritan mengerikan terdengar. Tombak emas menusuk langsung ke dada yang mulia Jinri, dan kekuatan kuat dari tombak emas itu langsung menyematkannya ke puncak gunung Jikong. Venerable Jinri menatap iblis kuno yang ganas dengan ngeri di matanya. Kekuatan iblis ganas kuno ini benar-benar tak terbendung olehnya. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu menarik napas dalam-dalam dan bergumam, ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa yang mulia Jinri dari Jikongshan bukanlah lawan dari iblis kuno yang ganas ini. Mungkinkah Jikongshan hari ini benar-benar seperti yang dikatakan Li Mushen, dan dia ingin berdarah ke sungai? Seseorang berkata gelisah. Kultivasi yang mulia Jinri telah mencapai alam Wuzun, dan umurnya selama 1000 tahun. Kultivasinya bahkan lebih luar biasa, darahnya memancar keluar, dan bahkan jika dia ditikam di dada oleh tombak emas, tidak ada sama sekali. Dipaku ke puncak, yang mulia Jinri ingin mencabut tombak emasnya, tetapi pola sihir kuno di tombak emas itu melintas dan melepaskan kekuatan yang kuat. Membuat yang mulia Jinri tidak mungkin mencabut tombak emas itu di semua dapat dipaku tanpa daya ke puncak, menyaksikan iblis ganas kuno datang selangkah demi selangkah. Ketika para murid dari keluarga Ji melihat iblis kuno yang ganas berjalan menuju yang mulia Jinri, mereka buru-buru berkata dengan keras. Mari kita membentuk formasi dan membunuh iblis yang ganas ini. Bahkan jika iblis ganas ini sangat kuat, bahkan keluarga Ji yang terhormat hari ini bukanlah lawannya, tetapi murid-murid keluarga Ji tertib dan tidak takut sama sekali. Ribuan murid keluarga Ji secara langsung mengatur formasi kuno dan kuat. Titik. Formasi ini adalah formasi pembunuhan keluarga Ji. Ini diatur oleh ribuan murid keluarga Ji. Bahkan jika yang mulia Jinri memasuki formasi, dia akan ditekan. Dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun, dia berteriak keras dan menamparkan ini murid Ji dengan tangannya yang besar. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dan membunuh, formasi pembunuhan ini hancur dalam sekejap, dan dengan teriakan, ratusan murid keluarga Ji mati langsung di tangan iblis yang ganas itu. Li Mushen berdiri di langit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku ingin kamu membunuh mereka semua, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi, aku ingin seluruh Jikongshan dikuburkan bersama Linger. Setan ganas kuno mematuhi perintahnya, dan dengan niat membunuh yang mengerikan dan aura menghancurkan semua hal, dia langsung membunuh murid-murid Ji ini. Tidak ada yang bisa lolos dari pembantaian iblis kuno, dan jeritan berlanjut. Tidak satu pun dari ribuan murid Ji yang lolos, dan segera mati di tangan iblis kuno. Darah mengalir ke sungai, mayat-mayat menumpuk di lereng bukit mayat, dan seluruh lembah dipenuhi dengan bau darah. Mereka yang menyaksikan pertempuran ingin pergi, tetapi seluruh gunung Jikong telah sepenuhnya diblokir oleh iblis ganas kuno ini. Dan tidak ada yang bisa setelah melarikan diri, mereka hanya bisa menyaksikan semua ini tanpa daya. Banyak kulit kepala orang mati rasa, kaki mereka gemetar, dan wajah mereka pucat tanpa jejak darah. Bab 203, CDN, Keluarga Ji mengumpulkan jiwa. Pembantaian iblis-iblis kuno itu menakutkan, mereka takut bahwa selain murid-murid keluarga Ji itu, iblis yang ganas ini juga akan membunuh mereka. Tapi untungnya, mereka lega karena iblis kuno yang ganas ini tidak menyerang mereka. Aku akan membunuhmu, Li Mushen, beraninya kamu memanggil iblis ganas untuk membunuh 1000 murid keluarga Jiku, kamu akan mati di sini. Venerable Jinri menyaksikan tanpa daya ketika satu demi satu murid dari keluarga Ji meninggal di tangan iblis kuno yang ganas, matanya merah dan penuh keengganan. Dia berjuang keras, tetapi di bawah pola sihir kuno di tombak emas, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melawan. Paksaan yang kuat memancar dari tubuhnya, tetapi itu sama sekali tidak efektif melawan iblis yang membantai.
Sosok terhormat yang bermartabat telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Tulang-tulangnya seperti gunung, dan Yang Mulia Jinri ketakutan. Semua murid keluarga Ji mati di tangan iblis kuno, dan tidak ada yang lolos. Setelah membunuh murid terakhir keluarga Ji, iblis kuno berhenti. Memandang Yang Mulia Jinri, lalu mengambil posisi setengah berlutut dan mengulurkan telapak tangan besar ke Li Mushen. Pemilik api iblis yang mengamuk membakar tubuh Li Mushen, dan segera, dia berjalan ke telapak iblis yang ganas, dan kemudian ditempatkan di pundak oleh iblis yang ganas itu. Li Mushen berdiri dengan tenang di pundaknya, dia menghitam, dia tak terkalahkan, dia adalah penguasa dunia ini. Dia akan membunuh Venerable Jinri. Seseorang berbisik. Apakah dia tidak takut bahwa kekuatan tertinggi yang belum lahir dari tanah leluhur Ji akan lahir? Anda harus tahu bahwa keluarga Ji adalah kekuatan kelas 1 di Wilderness Timur, dan secara alami ada kekuatan tertinggi di tanah leluhur. Jika Li Mushen membunuh Yang Mulia Jinri, itu pasti akan membuat marah kekuatan tertinggi keluarga Ji. Saat itu waktu, bahkan jika Li Mushen memiliki keberadaan yang ganas, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Murid-murid keluarga Ji yang telah meninggal tidaklah lemah. Mereka penuh dengan kekuatan dan darah. Setelah mereka meninggal, mereka secara langsung membawa perubahan di dunia. Tampaknya ada banyak hantu kesepian dan liar yang bersiul di antara mereka, dan mereka ingin Li Mushen melakukannya. Membayar mereka. Dengan wajah tanpa ekspresi, iblis ganas itu membawa Li Mushen ke puncak dan menatap Yang Mulia Jinri. Paksaan besar-besaran terpancar dari tubuh Yang Mulia Jinri, tetapi di bawah paksaan ini, Li Mushen tidak terpengaruh sedikit pun, dan dia menatap Yang Mulia Jinri. Venerable Jinri berkata dengan dingin, "Lepaskan aku." Murid-murid keluarga Ji itu berubah menjadi hantu kesepian yang menggigit Li Mushen, tetapi mereka dimusnahkan oleh Yang Mulia Jinri. Melihat Li Mushen tidak berbicara, Yang Mulia Jinri berkata lagi, "Biarkan aku pergi, kamu akan pergi dengan iblis yang ganas ini. Keluhan hari ini akan dimaafkan oleh keluarga Jiku." Li Mushen memandang Yang Mulia Jinri, wajahnya ditutupi meridian hitam kecil, dan dia berkata kepada Yang Mulia Jinri, "Keluarga Ji Anda ingin melepaskan masa lalu, tetapi saya tidak mau." Ketika Yang Mulia Jinri mendengar kata-kata Li Mushen, wajahnya menjadi dingin, "Wah, ini Ji Kongshan. Tahukah Anda betapa kayanya latar belakang keluarga Ji? Apakah Anda pikir jika Anda memanggil iblis yang ganas, Anda bisa menenangkan Ji?" Keluarga. Adapun latar belakang keluarga Ji, Li Mushen di kehidupan sebelumnya sudah tahu bahwa keluarga Ji adalah kekuatan kelas 1 di Wastelen Timur, dan ada banyak orang kuat di klan. Dan Yang Mulia Jinri hanya bisa memberi peringkat di bagian bawah keluarga Ji, tetapi Li Mushen tidak. Sangat jelas bahwa karakter yang benar-benar kuat berada di tanah leluhur keluarga Ji. Dan tanah leluhur keluarga Ji adalah dunia kecil di kedalaman Gunung Jikong, di mana keluarga Ji yang sebenarnya hanya mengandalkan iblis-iblis ganas yang dipanggil dari gerbang ilahi primordial bukanlah lawan dari banyak petinggi keluarga Ji di dunia kecil itu, tetapi iblis-iblis ganas itu tidak lemah. Setidaknya sebelum kedatangan kekuatan tertinggi di dunia kecil keluarga Ji. Biarkan seluruh gunung Jikong berdarah menjadi sungai. Melihat tekad untuk membunuh Li Mushen di matanya, Yang Mulia Jinri diam-diam memarahi Li Mushen sebagai orang gila di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematiannya. Tiba-tiba, dia menembak. Rupanya, Yang Mulia Jinri telah mengembangkan semacam kekuatan sihir murid. Pada saat ini, matanya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pola ilahi di dalamnya berkedip. Dia langsung menggunakan kekuatan sihir teknik murid pada Li Mushen untuk membunuh Li Mushen. Pergi ke neraka, anak sombong. Dua pancaran cahaya keemasan keluar dari mata Yang Mulia Jinri. Cahaya keemasan yang ganas membuat iblis ganas itu tidak dapat bereaksi, dan langsung menembus dada Li Mushen. Setan ganas itu meraung, di depannya, semut yang rendah hati ini berani menyakiti tuannya, dia benar-benar marah, kedua mata iblisnya berdiri, dan dia meninju Yang Mulia Jinri dengan pukulan. Tinju Fierce Demon menakutkan dan ganas, dan ketika tinju ini mengenai, seluruh dunia runtuh secara langsung, dan dunia juga terhalang. Ledakan. Pukulan ini mengenai tubuh Yang Mulia Jinri, kekuatan sihir zaman kuno langsung meledak, puncaknya langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan, pada saat yang sama. Yang Mulia Jinri juga terbang keluar dan mendarat di luar lembah. Ketika Yang Mulia Jinri mendarat di tanah, energi iblis yang mengepul langsung membungkus tubuhnya, dan seluruh orang itu terbakar dengan api iblis.
Iblis yang ganas turun dan membunuh Yang Mulia Jin Sun secara langsung. Seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Siapa yang mengira bahwa keluarga Ji yang terhormat akan mati dengan mudah di tangan iblis yang ganas, rentan terhadap satu pukulan. Melihat iblis yang ganas itu, mereka semua jatuh ke dalam kelesuan, sampai setelah waktu yang lama tidak ada yang menelan seteguk air liur. Iblis ganas itu mengeluarkan raungan rendah dan berlutut langsung ke Li Mushen. Sebagai dewa iblis, Li Mushen terluka parah di depannya. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa memaafkan dosanya. Li Mushen mewakili dewa iblis, dan pada saat yang sama membawa harapan klan iblis kuno di antara para dewa kuno. Li Mushen pucat, membelai lukanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada iblis yang ganas itu bahwa tidak apa-apa. Setelah itu, Li Mushen melihat mayat di luar lembah dari kejauhan, dan sepasang mata gelap berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas. Dan pada saat Yang Mulia Jinri diinjak-injak sampai mati oleh iblis yang ganas, di dunia kecil jauh di Gunung Jikong, ada ratusan ribu murid keluarga Ji yang tinggal di sini. Murid keluarga Ji sedang berkultivasi, di gunung dan sungai dari dunia kecil, murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan binatang buas yang mereka besarkan. Murid-murid keluarga Ji kuat, kepala mereka kuat, kekuatan mereka agung, dan semangat serta semangat mereka bahkan lebih bersemangat hingga ekstrim. Dan murid keluarga Ji ini seperti ini, Anda juga dapat melihat betapa kuatnya keberuntungan keluarga Ji. Dan pada saat ini, di tanah leluhur yang luas di pusat dunia kecil, di tanah leluhur yang menampung jutaan keluarga Ji, lusinan napas kuat meletus secara langsung. Tak satu pun dari napas mereka yang lebih lemah dari Yang Mulia Jinri. Seluruh napas kecil dunia telah berubah. Di dunia kecil, ada suara feminin seorang pria, Ji Tianri. Mati. Dalam sekejap, seluruh dunia kecil menjadi sunyi, dan semua orang diam-diam mendengarkan suara feminin pria itu. Dalam hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Ji Tianri, keluarga Ji yang terhormat, telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, seluruh dunia kecil mendidih sepenuhnya, dan prajurit keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tanah leluhur. Alun-alun tanah leluhur kuno dan luas, dan dapat menampung jutaan orang. Di tengah alun-alun adalah altar besar. Di altar, ada tablet kehidupan pejuang keluarga Ji dan Tian Jiao. Kartu kehidupan Ji Ningqing rusak, kartu kehidupan Ji Wuming telah retak beberapa retak, dan kartu kehidupan milik Ji Tianri yang tergantung di atas altar juga rusak. Ada ribuan lembar kartu kehidupan yang telah hancur. Di alun-alun, murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya melihat kartu kehidupan yang rusak, mereka tahu bahwa orang-orang itu benar-benar mati. Yang Mulia keluarga Ji yang sedang berjalan di atas banteng emas berdiri di luar altar, matanya melebar, menyaksikan kartu kehidupan Yang Mulia Jinri hancur, dan berkata dengan suara rendah, "Siapa? Bunuh keluarga Ji." Di altar, seorang wanita tua bungkuk berdiri di punggungnya dengan lebih dari 100.000 murid Ji di alun-alun, matanya mendung, dan dia membuat sidik jari. "Leluhur." Seorang Yang Mulia berkata kepada wanita tua itu dengan tergesa-gesa, "Orang yang membunuh Yang Mulia Jinri ada di Gunung Jikong. Biarkan saya membawa seseorang untuk menangkapnya dan membawanya kembali." Leluhur tidak berbicara, tetapi lelaki tua itu mencubit tangannya dengan cepat, dan segera altar dipindahkan. Keluarga Ji yang terhormat mengerutkan kening dan bergumam, tampaknya leluhur ingin memanggil dan membawa kembali jiwa murid keluarga Ji dan Yang Mulia Jinri. Petik 2. Bangun dari altar. Mata keruh wanita tua itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dia mendengus rendah, dan kekuatan mengalir ke altar dari tubuhnya seperti air pasang. Altar meletus dengan sinar cahaya berwarna-warni, membentuk kekuatan aneh untuk menyerap jiwa-jiwa mati Jikongshan. Di lembah Gunung Jikong, bau darah sangat tidak enak, dan beberapa prajurit yang tak tertahankan itu berlutut dan muntah. Bagaimana mereka bisa melihat pemandangan berdarah seperti itu? Li Mushen mendapatkan banyak sumber ilahi dari cincin yang dipegang oleh raja di kota Zongding. Dia mengeluarkan sumber ilahi dan membentuk formasi kuat langsung di luar lembah. Dan formasi ini adalah kombinasi dari formasi yang mengisi langit dan formasi yang menghancurkan jiwa. Sejak Li Mushen kembali dari kelahirannya kembali, dia tidak lagi menggunakan formasi yang melengkapi langit, karena itu akan melukai surga dan membahayakan cara dia menjadi seorang kaisar. Tetapi Li Mushen harus melakukannya. Hanya melalui Heaven Mending Array dan Soul Destroying Array, Li Mushen dapat menemukan jiwa Linger. Sekarang, Li Mushen telah kehilangan tubuh fisik Linger. Meskipun Linger sudah mati, Li Mushen tahu bahwa pasti ada cara untuk menyelamatkannya.
Selama jiwa masih ada, pasti ada. Bagaimanapun, Li Mushen harus mengambil kembali jiwa Linger. Formasi apa yang diatur Li Mushen? Seorang prajurit berbisik. Iblis ganas itu berdiri di samping Li Mushen dengan ekspresi waspada, dia tidak bisa membiarkan Li Mushen menderita luka lagi. Segera, Li Mushen mengatur arai yang mengisi ulang langit dan arai yang menolak jiwa. Ini adalah arai di tengah arai, dan arai yang mengisi langit digunakan untuk memberkati kekuatan arai yang menghilangkan jiwa. Melihat gunung-gunung mayat yang menumpuk di luar lembah, Li Mushen menarik napas dalam-dalam dan langsung mengaktifkan formasi. Tetapi pada saat ini, dari kedalaman Gunung Jikong, kekuatan misterius langsung menyerap jiwa di luar lembah, menyebabkan kulit Li Mushen berubah, dan jantungnya tiba-tiba tenggelam. Untuk mengumpulkan jiwa, iblis ganas secara alami melihat perubahan seperti itu, dan menggunakan kekuatan magis yang besar dan sarana yang hebat untuk secara langsung memblokir kekuatan altar di dunia kecil itu. Bab 204, CDN, 2-1. Namun, iblis ganas ini gagal, kekuatan yang berasal dari dunia kecil itu aneh dan kuat, dan bahkan jiwa iblis ganas itu hampir diserap oleh kekuatan misterius itu. Melihat bahwa iblis yang ganas itu tidak dapat dihentikan, Li Mushen dengan cepat mencubit sidik jari di tangannya, tiba-tiba arai yang mengisi ulang langit dibuka secara langsung. Dan arai yang menyerap jiwa berjalan pada saat yang sama, dan seluruh dunia berubah. Di antara langit dan bumi ini, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya naik, puncak awan hitam dan tebing, kilat dan guntur, dan formasi yang diatur oleh Li Mushen tampaknya membangkitkan murka Tuhan. Ledakan. Guntur langit dan bumi membombardir dan langsung meratakan sebuah gunung di Gunung Jikong. Kekuatan yang menakutkan membuat orang gemetar dan dipenuhi ketakutan. Ini sepertinya menjadi peringatan bagi Li Mushen. Jika Li Mushen tidak menghentikan operasi formasi pemelihara surga, dia akan dihukum berat oleh Tuhan, dan di bawah guntur Tuhan, dia akan dilenyapkan sepenuhnya di antara dunia ini. Tapi Li Mushen telah menyempurnakan Wan Shenhua, jadi bagaimana dia bisa takut pada para dewa dan guntur dunia ini, berdasarkan dirinya sendiri, termotivasi oleh formasi. Melolong dengan hantu dan serigala, jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung diserap oleh formasi penyerap jiwa di formasi yang melengkapi langit. Di luar lembah, para pejuang yang menyaksikan pertempuran memandangi awan hitam di langit dan buru-buru menghindar. Jikongshan telah disegel oleh iblis yang ganas, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa bersembunyi sejauh yang mereka bisa. Mereka jauh dari mampu melawan. Beberapa prajurit melihat formasi yang diilhami oleh Li Mushen, dan berpikir, apa formasi yang diatur oleh Li Mushen, dan itu telah menarik murka Tuhan. Meskipun para pejuang ini penasaran, mereka tidak tahu formasi seperti apa formasi itu. Lihat, mayat para murid Ji di luar lembah sedang dimusnahkan. Tiba-tiba, ada seruan seorang pejuang. Perhatian semua orang beralih ke mayat murid keluarga Ji, dan mereka menemukan keanehan dalam sekejap. Di luar lembah ini, ada lebih dari 1000 mayat murid Ji. Daging dan darah langsung ditelan oleh formasi yang mengisi langit, dan berubah menjadi kekuatan paling murni dan memasuki tubuh Li Mushen. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan bergabung menjadi formasi penangkap jiwa dan menangkap jiwa para murid Ji di luar lembah. Namun meski begitu, arai penangkap jiwa hanya bisa menangkap sepertiga jiwa di luar lembah, sementara 2/3 lainnya diserap oleh altar dunia kecil, membuat wajah Li Mushen sangat marah. Buka matamu. Di barisan pembuat langit, kekuatan di tubuh Li Mushen seperti banjir. Di barisan pembuat langit, mayat murid Ji berubah menjadi kekuatan paling murni dan masuk ke tubuh Li Mushen. Auranya terus meningkat. Jika gembala bersedia, kultivasinya dapat menembus kerana seni bela diri kapan saja. Mata langit terbuka lebar di antara ribuan jiwa, Li Mushen sedang mencari jiwa Linger. Tidak, ini juga bukan. Kemana perginya jiwa Linger? Di mata langit, Li Mushen melihat jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanpa kecuali, tidak satu pun dari mereka adalah jiwa Linger yang dicari Li Mushen. Membuat hatinya seolah tenggelam ke laut dalam, mengapa jiwa Linger tidak telah ditemukan? Kemana perginya jiwanya? Tiba-tiba, Li Mushen melihat ke kedalaman Gunung Jikong, dan cahaya dingin seperti guntur meletus di matanya, dan seluruh orang meletus seperti gunung berapi, di sana. Pergi ke kedalaman Gunung Jikong, jiwa yang redup dan lemah tertarik oleh altar keluarga Ji, dan langsung tersedot ke dunia kecil keluarga Ji. Kita harus mensubscribe channel CDN dan menyelamatkan jiwa Linger. Li Mushen berkata dengan sungguh-sungguh.
Iblis ganas itu meraung, mencoba menyelamatkan jiwa Linger, tepat ketika iblis ganas itu hendak melangkah ke dunia kecil, pedang ringan dengan panjang ribuan zang lahir. Dan langsung menebas ke arah iblis ganas itu. Bilah cahaya ini adalah teknik peledakan yang diluncurkan oleh tokoh-tokoh besar di dunia kecil keluarga Ji. Ini sangat kuat, iblis ganas itu meraung, dan otot-otot di lengannya berkedut seperti naga bertanduk. Di tubuhnya, ada tanda ajaib berkedip di mana-mana. Kekuatan meledak dan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Prajurit itu sedang menonton ingin melihat siapa yang lebih kuat melawan iblis ganas dan pedang cahaya. Bagaimanapun, bahkan Yang Mulia Jinri, yang telah mencapai alam bela diri yang mulia, bukanlah lawan dari iblis yang ganas itu. Bila cahaya membanting dan menghancurkan kekosongan secara langsung, kekuatan tak berujung menggantung seperti galaksi, dan iblis ganas itu menabrak bilah ringan dengan pukulan. Ketika bilah cahaya bertabrakan dengan tinju iblis ganas, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba meletus dan kekuatan mengerikan mengalir deras ke tubuh iblis ganas. Di bawah kekuatan menakutkan dari bilah cahaya itu, pola sihir di tubuh Jin Kuan langsung hancur, dan seluruh orang terbang keluar, menghancurkan gunung dengan keras. Seorang seniman bela diri menghela nafas lega dan berkata, sepertinya iblis yang ganas ini tidak terkalahkan. Seorang seniman bela diri berkata, keluarga Ji adalah kekuatan kelas 1 di Wastelen Timur. Yang kuat seperti awan, dan pasti ada keberadaan yang lebih kuat yang melampaui Yang Mulia Jinri. Seorang prajurit melihat ke gerbang surgawi kuno di belakang Li Mushen dan berkata, gerbang surgawi itu telah ditutup, dan iblis yang ganas bukanlah lawan dari keluarga Ji. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dalam formasi yang memperbaiki langit, Li Mushen melihat ke kedalaman Gunung Jikong, lalu perlahan menutup matanya, meremas sidik jarinya, dan kekuatan formasi yang mengisi ulang langit meledak. Li Mushen menyerapnya, napas Li Mushen naik, dan seluruh orang telah mengalami perubahan besar. Langit dan bumi telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan, dan langit penuh dengan guntur ilahi yang bersiul antara langit dan bumi. Tiba-tiba, seorang prajurit memperhatikan perubahan guntur surgawi di langit, dan tiba-tiba terkejut. Dia menunjuk ke langit di atas prajurit lain, dan berkata dengan kaget, lihat apa itu. Di antara guntur surgawi di langit, kekuatan surga dan bumi berubah menjadi seorang pria yang memegang pisau guntur. Dan di belakang pria itu adalah istana surgawi Tianke yang diubah oleh guntur surgawi di langit. Di atas langit, pria itu menyerbu langsung ke Li Mushen, dipotong dengan pisau, dan guntur ilahi yang tak berujung jatuh ke Gunung Jikong pada saat yang sama. Boom boom boom. Ketika guntur turun, satu demi satu gunung di Gunung Jikong hancur, dan beberapa prajurit panik, cepat dan kabur dari sini. Apa? Jeritan tiba-tiba terdengar, dan seorang prajurit yang telah mencapai ranah Raja Wu langsung dibunuh oleh guntur ilahi. Adegan seperti itu membuat prajurit lain mengubah wajah mereka dan buru-buru melarikan diri, tetapi Jikongshan benar-benar diblokir oleh iblis yang ganas. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari area ini. Di bawah kegelapan langit yang tak berujung, guntur ilahi yang memenuhi langit menerangi seluruh gunung Jikong seperti siang hari. Pisau guntur menebas ke arah formasi perbaikan langit, dan Li Mushen tetap berada di formasi perbaikan langit menyerap kekuatan formasi perbaikan langit. Segera, pria itu dimusnahkan dengan pukulan. Tetapi tepat ketika pria ini dimusnahkan, dari kuil-kuil, satu demi satu muncul seperti dewa para dewa, dan dia ingin membunuh Li Mushen sepenuhnya. Ayo! Iblis ganas memandang orang-orang ini, matanya penuh dengan niat bertarung, dia tiba-tiba melangkah keluar, tanah di bawah kakinya langsung hancur. Dan seluruh orang melompat tinggi dan bergegas ke guntur ilahi. Jikongshan telah benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Di bawah guntur langit, banyak prajurit terbunuh secara langsung. Li Mushen berada dalam formasi, menjalankan sutra setan abadi untuk terus menyerap kekuatan agung. Di dalam tubuh, Fierce Demon sangat kuat, tetapi orang-orang yang diubah oleh langit dan bumi ini tidak lemah. Setelah pertempuran, Fierce Demon jatuh ke angin yang lebih rendah dan langsung ditebas oleh pisau guntur, dan seluruh orang jatuh dari langit di atas tanah. Pada saat ini, mata Li Mushen perlahan terbuka, menatap iblis yang ganas itu. Beri aku tubuhmu. Iblis ganas itu dengan hormat berkata, ya Tuan. Li Mushen mengangguk, skrip sihir peri anti dunia di tubuhnya berjalan dengan panik, dan kekuatan yang diserap dari susunan perbaikan langit meledak secara langsung. Dan gerbang surgawi kuno dibuka lagi. Li Mushen menghadap gerbang surgawi kuno dan melihat ke kegelapan di dalam.
berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya adalah keturunan Dewa Iblis. Hari ini, saya menggunakan kekuatan Dewa Iblis dan percaya pada ras iblis kuno, dan saya akan sepenuhnya menghancurkan Ji Kongshan ini." Setelah selesai berbicara, cincin kuno di tangan Li Mushen memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mengambil cincin kuno sebagai panduan, kolom ajaib di langit tampaknya melakukan perjalanan melalui ratusan juta ruang dan mendarat langsung di tubuh Li Mushen. Keajaiban lain kolom juga jatuh di tubuh iblis yang ganas itu. Pada saat yang sama, dari dua pilar ajaib, kekuatan luar biasa dikeluarkan seperti air pasang, berlari sejauh ribuan mil, menjelajahi seluruh gunung Jikong. Dan banyak orang mati di bawah kekuatan pilar ajaib ini. Segera, dua pilar ajaib bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pilar ajaib selebar ratusan kaki. Di bawah kekuatan cincin kuno, Li Mushen bergabung dengan iblis yang ganas. Ledakan. Setan yang ganas membuka matanya merah darah, dan sepertinya ada gunung mayat dan lautan darah yang tersembunyi di dalamnya. Mata ini ilahi. Sekarang, Li Mushen telah menguasai tubuh iblis yang ganas. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak dan tak terbatas di tubuhnya, yang lebih kuat daripada kekuatan di kehidupan sebelumnya ketika dia berada di ranah Wuzun. Sepertinya, dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan dunia ini. Menutup matanya, Li Mushen merasakan kekuatan dalam iblis yang ganas, akrab dengannya, dan menguasainya. Setelah setengah kolom dupa, Li Mushen tiba-tiba membuka matanya, dan untaian listrik melintas di matanya. Dari iblis kuno kekuatan klan tiba-tiba menyebar ke segala arah seperti letusan gunung berapi, dan kecepatannya tidak ada habisnya. Pada saat ini, dunia kecil keluarga Ji tersapu oleh kekuatan Li Mushen, dan gempa bumi terjadi secara langsung. Semua murid keluarga Ji tidak tahu apa yang terjadi pada Ji Kongshan yang menyebabkan perubahan seperti itu. Di altar penuh warna keluarga Ji, mata wanita tua itu berlumpur dan suaranya sangat serak dan lemah. Dia melihat keluar dari dunia kecil dan berkata dengan suara rendah, "Selama ribuan tahun, tidak ada yang berani masuk ke Gunung Jikong." Tenang, saya tidak berharap itu akan rusak hari ini. Siapa itu? Kekuatan altar warna-warni menarik Ji Kongshan ke jiwa para murid Ji yang dibunuh oleh Li Mushen dan iblis yang ganas. Ekspresi terhormat keluarga Ji sangat dalam, dan dia berkata, "Saya ingin melihat siapa yang begitu berani." Di Gunung Jikong, Li Mushen mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia meninju langsung, menghancurkan naga ajaib, dan langsung meruntuhkan gunung. Setelah itu, Li Mushen langsung menuju Ji Jiasen. Keluar. Bab 205, Kekuatan Peta Langit. Dia ingin mengambil kembali jiwa Ling'er dari kedalaman keluarga Ji, dan dia akan membuat keluarga Ji membayar harga yang pantas. Meskipun dunia kecil keluarga Ji terletak di Gunung Jikong ini lebih seperti gunung, dan jumlahnya tak terhitung. Segera, Li Mushen datang ke kedalaman Gunung Jikong. Di kedalaman Gunung Jikong, ratusan puncak berdiri curam di dalamnya, dan ada paviliun, rumah, dan bangunan kuno di mana-mana, tetapi pada saat ini, orang telah pergi ke gedung itu. Dan tidak ada yang akan terlihat lagi, yang terlihat sangat kosong. Melihat area ini, Li Mushen mendengus dingin, kekuatan di tubuhnya langsung rusuh, dan telapak tangan iblis muncul dari langit dan langsung menghancurkan paviliun, bangunan kuno, dan ratusan puncak gunung di gedung-gedung ini. Dalam sekejap, kedalaman Gunung Jikong berubah menjadi reruntuhan tepat di bawah telapak tangan Li Mushen. Asap dan debu antara langit dan bumi memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Li Mushen berdiri di kedalaman Gunung Jikong, menyaksikan semua ini. Dengan hati-hati mencari pintu masuk ke dunia kecil. Keluarga Ji memiliki sejarah ribuan tahun di Donghuang, dan memiliki dunia kecil. Saya tidak tahu di mana dunia kecil keluarga Ji disembunyikan. Di mana dunia kecil itu tersembunyi? Pikir Li Mushen. Li Mushen, yang sekarang telah bergabung dengan iblis ganas, memiliki indera spiritual yang sangat sensitif. Bahkan jika itu lebih kuat dari indera spiritual yang mencapai alam Wuzun di kehidupan sebelumnya, dunia kecil pastilah tempat di mana pembangkit tenaga listrik melampaui dunia. Alam Wuzun bangun, jika tidak maka tidak akan bersembunyi begitu dalam. Mengandalkan indera spiritualnya, Li Mushen tidak dapat menemukan dunia kecil. Cahaya dingin melintas di mata Li Mushen, yang secara langsung membuka mata surgawi Yuan Tianxi untuk menemukan keberadaan dunia kecil. Peras sidik jari teknik asal, mata Li Mushen bersinar dengan tanda teknik asal, dan ratusan sinar cahaya keluar dari matanya.
Melihat ke sekitar kedalaman Gunung Jikong, Li Mushen akhirnya melihatnya sekilas. Itu di sini. Mengandalkan mata langit, Li Mushen menemukan formasi kuno tersembunyi di kedalaman Gunung Jikong. Agaknya para murid Ji itu mengandalkan formasi teleportasi kuno ini untuk memasuki dunia kecil. Hari ini, aku harus mengambil kembali jiwa Linger. Li Mushen memberikan suara rendah dan mengandalkan mata langit untuk menemukan tanda dunia kecil di antara dunia ini dalam formasi kuno. Segera, Li Mushen menemukan posisi dunia kecil, dan sihir kuno di tubuhnya mengamuk dan meninju langsung ke langit. Tinju ini menghantam langit, hanya untuk melihat kehampaan beriak, langsung mengguncang kekuatan Li Mushen, dan kekuatan kejut balasan berdesir. Li Mushen mundur selangkah demi selangkah di bawah kekuatan serangan balasan, dengan ekspresi serius. Saya tidak menyangka bahwa satu pukulan saya sendiri tidak akan mampu membuka dunia kecil itu. Sepertinya dia masih bergumam tentang keluarga Ji. Setelah kekosongan bergoyang seperti bidang horizontal, segera kembali ke keheningan, dan langit menjadi sunyi. Siapa yang tahu bahwa dunia kecil Ji tersembunyi di langit ini? Melihat kehampaan, kekuatan sihir kuno di tubuh Li Mushen bergejolak lagi, dan dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menggerakkan langit. Kekuatan magis di jari-jari yang bergerak berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam langit. Pada saat ini, lampu merah muncul di dunia kecil, dan lampu merah mengenai jari yang bergerak untuk sesaat, dan jari yang bergerak yang digunakan oleh Li Mushen ditekan langsung di bawah pukulan ini. Adegan seperti itu membuat pupil Li Mushen tiba-tiba menyusut, dan berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa bahkan dengan bantuan kekuatan iblis ganas. Bahkan jika dia menggunakan jari penggerak surga, dia tidak akan bisa untuk menerobos dunia kecil ini. Pedang iblis menghancurkan ilmu pedang. Mengambil napas dalam-dalam, Li Mushen berbisik, pedang panjang merah tua muncul di tangannya, dia berteriak dengan marah. Dan seluruh orang naik ke langit dan terbang ke langit. Pada saat ini, dengungan dingin datang dari langit ini, diikuti oleh dada Li Mushen, seolah-olah dipukul oleh palu yang berat, seluruh orang menjadi pucat, dan jatuh dari langit ke tanah. Semut, bagaimanapun juga itu hanya semut. Siapa ini? Li Mushen melihat kehampaan langit, dan matanya memancarkan sinar cahaya seperti dua bilah tajam. Siapa itu? Keluar dari sini. Hahaha. Tepat ketika Li Mushen hendak bangun, wajah seorang wanita tua yang besar dan tua muncul di langit, dia memandang Li Mushen, apakah itu kamu, yang membunuh Yang Mulia Jinri? Li Mushen memandang wanita tua itu, hatinya tenggelam, dan dia berkata, keluarga Ji duduk di atas leluhur, Ji Suehua masih hidup. Sebagai leluhur keluarga Ji, Ji Suehua tidak tahu berapa tahun dia telah hidup. Dalam kehidupan sebelumnya, kultivasinya di ranah penguasa bela diri 7 bintang menyapu seluruh wilderness timur. Dia dan Hei Xuanfeng adalah penjaga Ji Shenren. Kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, seperti Hei Xuanfeng, dia memiliki banyak legenda di Donghuang. Satu orang menghancurkan keluarga kelas 2 dengan 100.000 anak, hanya karena anggota keluarga melukai Ji Shenren dalam perjalanan untuk memenangkan kaisar. Pembunuhan itu mati rasa dan kejam, begitu saja Ji Ningqing. Wajah Ji Suehua itu muncul di langit, dan seekor naga bertanduk keriput seperti jurang tergeletak di atasnya. Dia memandang Li Mushen dengan senyum dingin, dan tiba-tiba mendengus. Angin berubah menjadi naga jahat, dan dia menabrak lurus, menjatuhkan Li Mushen. Ledakan. Dengan ledakan keras, Li Mushen menabrak gunung, dan kekuatan yang kuat langsung menginjak gunung. Pedang ajaib. Li Mushen mengeluarkan suara rendah, menjalankan pedang iblis di tubuhnya untuk menghancurkan teknik pedang, dan pedang iblis yang lebar dan panjang muncul langsung di tangannya. Seperti pembuluh darah, pedang itu bergerak perlahan di atas pedang ajaib. Menatap wajah wanita tua itu, Li Mushen menggunakan pedang dalam teknik pedang api yang menutupi air untuk membunuh wanita tua itu. Wanita tua itu memandang pedang ajaib dengan jijik dan tidak menghindarinya, dan sebelum Li Mushen menebas wajah wanita tua itu, seluruh orang langsung terbang keluar. Tanpa diduga, Li Mushen tidak bisa menyakitinya. Wanita tua itu tersenyum dingin, membuka giginya, dan angin puyuh hitam keluar dari mulutnya. Mulut hitam besar itu sepertinya bisa menelan semuanya. Kekuatan hisap yang kuat menyapu untuk menelan Li Mushen ke dalam mulut besar. Dengan dentang, Li Mushen memasukkan pedang ajaib di tangannya langsung ke tanah, menahan hisapan yang kuat ini, tetapi mata wanita tua itu hanya penghinaan dan penghinaan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, kamu akan mati di sini. Hati Li Mushen terasa berat.
Apakah ada cara untuk membuka wajah kuat yang telah diubah Ji Suehua? Li Mushen terus memikirkan arah solusi. Tiba-tiba, mata Li Mushen berbinar dan dia berpikir sedang berada di halaman kecil rumah keluarga Zong. Rumah di mana Zong tidak menyesal. Ketika saya mendapatkan gambar 8 dewa melintasi langit, saya berpikir, sekarang, dengan kekuatan iblis yang ganas, saya harus dapat membuka gambar 8 dewa yang melintasi langit. Petik 2. Memikirkan cara, Li Mushen segera mempraktikannya. Cincin kuno di tangannya memancarkan sinar cahaya, dan 8 dewa melintasi peta langit muncul di tangannya. Wanita tua itu mengerutkan kening, melihat peta harta karun di tangan Li Mushen, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang dipegang anak itu di tangannya. Kekuatan yang melonjak seperti sungai bergelombang yang mengalir ke Eight Immortals Crossing the Sky Map. Tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mengalir ke Eight Immortals Crossing the Sky Map, peta harta karun ini tidak berubah dengan cara apapun, terlihat sangat biasa. Di sana bukan kehadiran yang luar biasa. Apakah itu tidak cukup? Li Mushen mengerutkan kening. Mati. Pada saat ini, wanita tua itu memuntahkan 2 ki hitam, dan ki hitam itu menyapu Li Mushen langsung ke langit. Di bawah ki hitam, Li Mushen terbang tinggi di atas langit. Li Mushen melayang di atas langit, tidak bisa jatuh sama sekali. Pada saat berikutnya, ribuan duri hitam muncul di tanah, berkedip dengan kecemerlangan yang menakutkan. Turun. Wanita tua itu menarik 2 ki hitam, dan Li Mushen jatuh langsung dari langit. Dalam proses jatuh, Li Mushen menatap duri hitam di tanah dengan sungguh-sungguh. Duri hitam ini panjangnya puluhan meter, memancarkan cahaya dingin yang ganas, dan ada banyak rune kuno yang berkedip padanya. Jatuh ke duri hitam ini, bahkan jika aku bergabung dengan iblis ganas sekarang, aku takut aku akan langsung ditusuk oleh duri hitam itu. Melihat gambar 8 dewa melintasi langit di tangannya, kekuatan Li Mushen mengalir ke dalamnya dengan panik, tetapi masih tidak ada perubahan. Tapi Li Mushen tidak menyerah, dan terus memasukkan kekuatannya ke dalam peta 8 dewa yang menyeberangi langit. Ketika mencapai titik kritis tertentu, peta 8 dewa yang menyeberangi langit akhirnya berubah, dan ada cahaya yang bersinar di dalamnya. Saat berikutnya, brilian. Pergilah. Li Mushen berteriak keras dan menyebarkan diagram 8 dewa menyeberangi langit di tangannya. Seluruh dunia mengalami perubahan besar, dan penglihatan bermunculan. Dalam gambar, ada makhluk abadi yang memegang pedang, makhluk abadi yang membawa tripod, dan makhluk abadi yang meniup seruling. 8 abadi, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, langsung membombardir wajah wanita tua di atas langit di bawah perintah Li Mushen. Kekuatan 8 dewa menyeberangi langit begitu kuat sehingga bahkan wanita tua itu pun merasa tidak nyaman. Wanita tua itu tidak punya waktu untuk menghindar, 8 dewa menyerang bersama, seluruh dunia bergetar, dan dengan teriakan, wajah Ji Suehua menghilang di langit dalam sekejap. Pada saat yang sama, duri hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari bumi juga menghilang. Li Mushen menabrak tanah, dengan cepat bangkit dari tanah, dan mengambil kembali Eight Immortals Crossing the Sky Map yang mengambang di antara langit dan bumi. Sekali lagi, Li Mushen mendesak 8 dewa untuk menyeberangi langit, tetapi pada saat ini, wajah Li Mushen sudah pucat. Dan mendesak 8 dewa untuk menyeberangi langit akan menghabiskan banyak energi untuk Li Mushen. 8 dewa melintasi peta langit secara langsung membombardir dunia kecil keluarga Ji. Pola cahaya beriak di langit, dan pola harta karun yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya, mengungkapkan dunia kecil. Sekali lagi dibombardir, dunia kecil langsung dibuka dengan lubang. Melihat lubang itu, Li Mushen menggunakan teknik 5 elemen untuk memasuki dunia kecil. Tapi Li Mushen belum memasuki dunia kecil, kekuatan yang kuat mengalir dari dunia kecil, wajah Li Mushen sedikit berubah, dan seluruh orang mundur. Di gunung di kedalaman Gunung Jikong, Li Mushen menatap dingin ke arah dunia kecil. Satu demi satu murid Ji keluar dari dunia. Murid keluarga Ji ini tidak diragukan lagi kuat, dan masing-masing dari mereka membawa visi di belakang mereka. 3 murid keluarga Ji yang dipimpin oleh mereka berusia 40 atau 50 tahun, tetapi mereka sudah kuat di alam Wu Sunjing. Paksaan yang menakutkan memancar dari 3 yang mulia bela diri. Bab 206, CDN, Pertukaran untuk Hidup. Ketiga Wuzun menatap Li Mushen dengan dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan. Li Mushen memandang murid-murid keluarga Ji yang dipimpin oleh 3 dewa bela diri utama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di mana Linger? Serahkan jiwa Linger. Ketiga Wuzun memandang Li Mushen dan tiba-tiba mulai
Ketika Li Mushen melihat tiga Martial Venerables mengambil tindakan, dia sama sekali tidak malu-malu, dan menawarkan 8 dewa melintasi surga. Peta harta karun yang melukai leluhur. Jantung Wu Zun melonjak dan ekspresinya menjadi serius. 8 dewa melintasi surga sekali lagi mendesak, dan 8 dewa muncul lagi, menyerang 3 raja bela diri yang agung dan para murid Ji. 3 ahli bela diri merentangkan tangan mereka, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangan mereka. Mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi perisai pertahanan untuk melindungi murid-murid keluarga Ji. Teknik melancarkan serangan terhadap Li Mushen. Li Mushen tidak memperhatikan kekuatan supernatural dari 3 Wu Zun yang agung. Dia menggunakan teknik pedang api yang menutupi air untuk bertarung dengannya. Teknik pedangnya luar biasa, dan setiap pedang mengandung kekuatan besar. Sebuah pedang dipotong, dan sebuah gunung di Gunung Jikong langsung dipotong oleh pedang. Adapun kekuatan gaib dari 3 raja bela diri agung, pedang ajaib di tangan Li Mushen dipotong, secara langsung menghancurkan kekuatan gaib dari 3 raja bela diri agung. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuh Li Mushen sekali lagi mengalir deras ke 8 dewa yang menyeberangi peta langit. 8 dewa meletus dengan kekuatan yang lebih kuat, langit dan bumi runtuh, dan bumi di Gunung Jikong naik turun. Mata Li Mushen seperti listrik, memegang pedang ajaib di satu tangan dan 8 dewa menyeberangi langit di sisi lain, mengejar dan membunuh 3 dewa bela diri. 3 raja bela diri telah terluka parah oleh pemboman di bawah 8 dewa menyeberangi langit. Melihat Li Mushen mengejar dan membunuh mereka, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka buru-buru melarikan diri kembali ke dunia kecil keluarga Ji. Li Mushen menatap dingin pada ketiga Wu Zun yang melarikan diri kembali ke dunia kecil, dan berhenti untuk melihat para murid keluarga Ji yang keluar dari dunia kecil. Untuk murid-murid keluarga Ji ini, Li Mushen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, mencubit sidik jarinya, kekuatan di tubuhnya rusuh. Dan pedang ajaib di tangannya menembakkan lampu merah gelap yang menembus langit dan membunuh murid-murid keluarga Ji. Satu persatu. Pedang ajaib itu ganas dan tak tertandingi, dan dengan cepat membunuh murid-murid Ji ini. Melihat dunia kecil, Li Mushen menggunakan teknik sumber, dan berkata dengan dingin kepada para murid keluarga Ji di dunia kecil. Serahkan jiwa Linger, atau aku akan membiarkan warisan ribuan tahun keluarga Jimu dihancurkan hari ini. Tanda seru petik 2. Di dunia kecil, murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya sangat marah, mereka berkumpul di alun-alun tanah leluhur dan memandang Ji Suehua di altar berwarna-warni. Leluhur tua, anak itu terlalu sombong, biarkan para tetua pergi dan bunuh dia. Kata seorang murid keluarga Ji. Ji Suehua tidak berbicara, dia melihat jiwa Zonglinger yang tertidur di altar berwarna-warni dengan mata dingin. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh dunia kecil bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wanita tua itu menahan jiwa Zonglinger, ruang itu bergejolak. Dan seluruh orang meninggalkan dunia kecil Ji secara langsung. Hari ini, kedalaman Gunung Jikong telah berubah menjadi reruntuhan, dan asap dan debu mengepul. Murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di Gunung Jikong ini, kepala mereka berada di tempat yang berbeda, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Li Mushen mengorbankan gambar 8 dewa melintasi langit, terus-menerus membombardir dunia kecil, untuk membuka dunia kecil. Tapi karena konsumsi daya dalam tubuhnya terlalu besar, wajah Li Mushen menjadi sangat pucat dan lemah. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menggunakan Eight Immortals Crossing the Sky Map untuk waktu yang lama. Sekali lagi, 8 dewa meluncurkan pemboman di dunia kecil, Ji Suehua muncul dengan sosok membungkuk, dan dengan lambaian tangan orang tua itu, pemboman 8 dewa langsung dimusnahkan. Ji Suehua membungkuk di atas langit, tingginya hanya 1,5 meter, dia memegang jiwa Zonglinger dan menatap Li Mushen dengan dingin. Masih tertinggal. Li Mushen berhenti dan menatap jiwa Zonglinger dengan kasihan, meskipun Linger telah terbunuh, untungnya tidak ada kecelakaan dalam jiwanya, yang membuat Li Mushen merasa lega. Di belakang Ji Suehua, dunia kecil terbuka, dan murid-murid Ji muncul lagi satu demi satu. Mereka kuat, mengendarai binatang buas yang aneh, memegang senjata magis, dan menatap Li Mushen dengan kebencian. Adegan kerusuhan di Gunung Jikong ini mungkin akan menyebar ke telinga pasukan utama di Gurun Timur. Adegan seperti itu akan membuat keluarga Ji yang telah ada di Gunung Jikong selama ribuan tahun kehilangan muka. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan membuat keributan di Gunung Jikong?
Siapa yang mengira bahwa kerusuhan pria ini benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Ji, dan generasi muda dari murid-murid keluarga Ji terbunuh dan terluka berkali-kali. Ini dapat dikatakan sebagai pukulan serius bagi fondasi keluarga Ji. Murid-murid keluarga Ji ini mengendarai Ling Hong untuk berdiri di atas langit, memandang Li Mushen dengan dingin, dan ingin membunuhnya. Tetapi mereka tahu bahwa Li Mushen sangat kuat, dia memegang peta harta karun, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Yang Mulia Jinri meninggal di tangan Li Mushen, dan 3 keluarga Ji yang mulia yang dikirim dari dunia kecil langsung dipukul mundur oleh Li Mushen. Li Mushen ini sangat kuat. Li Mushen memandang Ji Suehua, energi iblis memancar keluar, dan ketinggian iblis sangat besar, seolah-olah puncak iblis berdiri di sini, dengan kekuatan besar. Secara khusus, peta harta karun di tangannya memancarkan kekuatan yang akan mengejutkan siapapun. Li Mushen menatap jiwa Zhong Linger, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan jiwa Linger dibebaskan. Ji Suehua berkata, Li Mushen, kamu membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Ji saya dan ingin keluarga Ji saya untuk membawa jiwa ini kembali. Apakah menurut Anda itu adalah hal yang mudah? Para murid Ji yang telah meninggal itu dibawa kembali dari altar berwarna-warni, termasuk jiwa yang mulia Jinri, mereka sudah tahu mengapa Li Mushen ini membuat heboh Ji Kongshan. Alasannya adalah karena ini adalah Zhong Linger, putri Zhong Wudi dari keluarga Zhong yang menikah dengan Ji Yu. Untuk dia, Li Mushen ini membunuh ribuan murid keluarga Ji. Vitalitas keluarga Ji sangat rusak, dan bahkan sosok yang mulia pun hilang. Ini membuat Ji Suehua sangat marah, dan pada saat yang sama dia membenci Li Mushen, dia penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Apa yang kamu inginkan? Li Mushen berkata dengan dingin kepada Ji Suehua, apa yang kamu inginkan? Kamu harus mensubscribe channel CDN dan melepaskan jiwa Linger. Ji Suehua melihat reruntuhan di kedalaman Gunung Jikong, dan berkata dengan dingin, aku bisa mensubscribe channel CDN dan memberimu jiwanya, tetapi syaratnya adalah menukar hidupmu. Li Mushen mengangkat matanya, bagaimana jika hidupku tidak berubah? Ji Suehua menahan jiwa Zhong Linger, suaranya sepertinya berasal dari neraka Jewiyu, dia berkata dengan dingin. Jika kamu tidak membutuhkan hidupmu sebagai gantinya, maka dia akan menghilang di depanmu dan menghilang sepenuhnya. Di antara dunia ini, kekuatan langit dan bumi berubah menjadi api ilahi dan berkumpul di telapak tangan Ji Suehua. Dia berkata kepada Li Mushen, jika kamu tidak percaya, maka kamu dapat melihat dengan jelas. Hati Li Mushen tenggelam, pedang ajaib di satu tangan langsung menghilang ke dalam ketiadaan, dan 8 dewa menyeberangi langit di sisi lain juga dibawa kembali ke cincin kuno oleh Li Mushen. Oke, tukar hidupku dengan jiwanya, kata Li Mushen dengan suara yang dalam. Ji Suehua memandang Li Mushen secara tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa Li Mushen benar-benar menyetujui persyaratannya. Menurut pendapatnya, Li Mushen tidak akan setuju untuk menggunakan nyawanya sendiri sebagai ganti jiwa gadis di tangannya. Dia melakukannya tidak berharap Li Mushen sebenarnya setuju. Murid keluarga Ji lainnya juga memandang Li Mushen secara tak terduga pada saat yang sama, dan tidak berharap Li Mushen menyetujui kondisi leluhur. Dia tidak akan membohongi leluhur, kan? Kata seorang murid dari keluarga Ji. Melihat Li Mushen menyingkirkan pedang ajaib dan 8 dewa melintasi langit, seorang murid keluarga Ji berpikir, benarkah? Di dunia ini, menurut mereka, hanya nyawa mereka sendiri yang paling penting, dan Li Mushen ingin menukar nyawanya sendiri dengan jiwa Zhong Linger, yang bisa dikatakan gila. Sulit untuk memahami mengapa Li Mushen melakukan ini. Ji Suehua mendengus, dan langit dan bumi terdengar seperti guntur, yang secara langsung mengguncang seluruh tubuh Li Mushen. Li Mushen tidak melawan, dan langsung menghancurkan gunung, dan dia berdiri. Apakah kamu bangun? Ji Suehua menembak lagi, langit penuh duri hitam, dibentuk oleh hukum antara langit dan bumi, jatuh dari langit. Engah! Duri hitam langsung menusuk tubuh Li Mushen, darah mengalir, Li Mushen mengerang dan menatap Ji Suehua, yang memegang jiwa Linger di satu tangan. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Ji Suehua tidak berbicara, dia melambai ke kiri dan ke kanan, dan langit dan bumi berubah menjadi ribuan duri hitam lagi, menembus langit dan bumi, dan menusuk langsung ke tubuh Li Mushen. Menyaksikan duri hitam itu menembus tubuhnya, ekspresi Li Mushen tenang, dia menarik napas berat dan menahan kerusakan berat di tubuhnya. Engah! Tembakan stimulasi hitam datang, dan kekuatan yang kuat langsung meledakkan Li Mushen, menembus dadanya, dan langsung memakukan tubuh besar Li Mushen di tebing.
Li Mushen menuangkan seteguk darah dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, bisakah kamu mengembalikan jiwanya kepadaku?" Ji Suehua mengerutkan kening, berpikir, vitalitas anak ini sangat ulet, dia menginginkan jiwa di tanganku, atau berikan saja padanya. Dengan kilatan dingin di matanya, Ji Suehua melemparkan roh Linger yang ada di tangannya ke Li Mushen. Melihat jiwa Linger terlempar, mata Li Mushen terkejut dan cemas, dan tangannya yang berlumuran darah melindungi jiwa Linger. Melihat jiwa Linger di tangannya, itu kabur dan lemah, dan Li Mushen tahu bahwa jika jiwa Linger terus menanggung tekanan antara langit dan bumi, itu mungkin akan menghilang antara langit dan bumi. Bum bum bum. Wu Zun memupuk hukum berada di atas kekuatan langit dan bumi, dan itu tak tertandingi dan kuat, dan itu adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Kekuatan hukum Ji Suehua berubah menjadi telapak tangan besar berwarna merah darah, dengan paksaan bergulir yang membanjiri langit dan menutupi langit, dan itu secara langsung menghancurkan Li Mushen. Telapak tangan ini akan membunuh Li Mushen. Dari telapak tangan besar yang diubah oleh hukum langit dan bumi, Li Mushen telah merasakan ancaman besar. Masukkan jiwa Linger ke dalam pokok anggur para dewa. Pohon anggur para dewa milik akar spiritual surga dan bumi, dan memiliki efek yang sangat baik untuk sementara hidup di jiwa Linger. Setelah memasukkan jiwa Linger ke dalam pohon anggur 10.000 dewa di cincin kuno, Li Mushen menghela nafas lega, melihat telapak tangan besar yang jatuh dari langit. Dan mengeluarkan duri hitam yang menusuk dadanya dengan kedua tangan, berteriak marah, duri hitam itu dilemparkan oleh Li Mushen. Bab 207, CDN. Bunga Darah Putri Perang. Kekuatan telapak tangan besar hukum itu menakutkan, duri hitam berubah menjadi ketiadaan saat menyentuh telapak tangan besar, dan telapak tangan besar itu juga jatuh di tubuh Li Mushen. Langsung ledakan Li Mushen dari atas tebing. Bumi retak terbuka, dan Li Mushen mengalami tekanan besar di bawah telapak tangan ini. Seluruh dewa iblis tampaknya tidak mampu menanggung kekuatan mengerikan ini, dan akan runtuh kapan saja. Segel. Li Mushen buru-buru menggunakan teknik sumber yang tercatat dalam Book of Origins untuk menyegel tubuh yang akan dia hancurkan. Gunung runtuh, tebing dan batu pecah, dan Li Mushen dimakamkan di gunung. Mata Ji Suehua mendung, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melihat gunung yang telah berubah menjadi reruntuhan di depannya. Seorang murid dari keluarga Ji melangkah maju, melirik reruntuhan, dan berkata dengan hormat, "Leluhur tua, anak itu mati." Ji Suehua berkata, "Tidak peduli siapa itu, selama dia berani memprovokasi keluarga Ji, lelaki tua itu akan membuatnya membayar harga kematian." Di kedalaman Gunung Jikong, murid-murid keluarga Ji itu mengendarai Ling Hong untuk berdiri di antara langit dan bumi, diam. Ji Suehua mengeluarkan indera spiritualnya yang kuat dan dengan hati-hati memeriksa napas Li Mushen di gunung yang hancur. Dan setelah memastikan berulang kali bahwa tidak ada napasnya antara langit dan bumi, dia berkata, "Sekarang kembalilah ke dunia kecil, yang asing." Murid dari keluarga Ji dikembalikan. Murid-murid keluarga Ji yang keluar dari dunia kecil ini mendengar kata-kata Ji Suehua dan menghela nafas lega. Tepat saat mereka hendak kembali, nafas kehidupan yang kuat terpancar dari gunung yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan seketika itu juga diperhatikan oleh Ji Suehua dan murid-murid Ji itu. Ji Suehua melihat reruntuhan dan berpikir, di bawah kekuatan hukum, apakah anak ini belum mati? Dan murid-murid keluarga Ji itu masing-masing mencapai aura puncak mereka, mengeluarkan senjata mereka dan menatap reruntuhan. Ada sinar cahaya menyilaukan yang menembus reruntuhan, sinar cahaya yang menyilaukan ini menembus reruntuhan, dan melesat ke langit. Gerbang ilahi primordial muncul di atas reruntuhan ini. Gerbang Tuhan menjulang tinggi, seperti langit biru, dan rantai besi berbintik-bintik dari monumen kuno melilit gerbang kuno Tuhan, membuat suara gemerincing. Ji Suehua melihat ke gerbang kuno dan bergumam, "Iblis ganas anak itu dipanggil dari gerbang ini." Di bagian paling atas gerbang kuno dewa, pusaran merah darah berkumpul di atasnya, dan guntur berubah menjadi berbagai binatang buas dan binatang buas. Gerbang dewa diklik, memperlihatkan celah. Kekuatan kuno menyembur keluar dan jatuh langsung ke reruntuhan. Ledakan. Setelah kekuatan murni dan kuno ini jatuh ke reruntuhan, ada suara keras, seperti detak jantung yang kuat. Ledakan. Itu adalah suara tumpul lainnya, bahkan lebih parah dan keras dari yang terakhir. Banyak murid keluarga Ji merasakan tekanan besar yang berasal dari reruntuhan, membuat pernapasan orang-orang tertekan. Apa yang sedang terjadi? Murid-murid Ji ini mengerutkan kening.
Tubuh Ji Suehua melonjak dengan kekuatan, dan sekali lagi menggunakan kekuatan hukum untuk menembak langsung ke reruntuhan untuk benar-benar membunuh Li Mushen di reruntuhan. Dan tepat ketika telapak tangan yang berisi hukum ditampar, sebuah jari lahir di langit, dan tekanan bergulir, dan itu berbunyi klik di bawah telapak tangan Ji Suehua. Telapak tangan dan jari bertabrakan, dan jari-jari yang diubah oleh kekuatan aneh ini sebenarnya secara langsung mematahkan telapak tangan besar hukum Ji Suehua. Dan kekuatan jari terus menunjuk ke arah Ji Suehua. Wajah Ji Suehua berubah, dan dia buru-buru menghindar. Jari itu berisi kekuatan untuk menghancurkan Divine Rune, dan itu mengetuk gunung di belakang Ji Suehua. Dengan tusukan itu langsung menembus gunung melalui lubang jari lebar puluhan meter. Dari kekuatan jari ini, Ji Suehua merasakan bahaya, melihat lubang jari, dan berkata, jika jari ini mengenai saya takut bahkan tubuh saya akan menderita banyak luka. Anak ini. Ledakan. Ini adalah suara berat ketiga, dan seluruh Ji Kongshan bisa mendengarnya dengan jelas. Murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya berteriak kesakitan. Kekuatan spiritual dalam tubuh mereka ditekan oleh suara ini, dan mereka kehilangan pelangi spiritual mereka dan jatuh dari langit. Ada juga beberapa murid dari keluarga Ji yang pucat dan muntah darah dari sudut mulut mereka langsung terluka oleh suara berat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya khawatir itu adalah keraguan di hati para murid keluarga Ji ini, dan keanehan yang tidak diketahui membuat mereka merasa tidak nyaman. Keluar. Ji Suehua pecah. Sebagai leluhur keluarga Ji, basis kultivasinya menghancurkan dunia dan tak tertandingi. Dia berteriak keras dan seluruh dunia dikalahkan. Yang terjadi selanjutnya adalah embusan angin, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya langsung diledakkan. Dengan lambaian tangannya, dia langsung meruntuhkan beberapa puncak di kedalaman Gunung Jikong. Dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk memindahkan gunung setinggi 100 meter, dan gunung itu menabrak gerbang surgawi kuno di reruntuhan. Boom boom boom. Reruntuhan tempat Li Mushen dimakamkan menjadi sasaran kekuatan kekerasan di bawah reruntuhan, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling, dan tampaknya iblis ganas kuno telah terbangun. Tubuh tinggi Li Mushen terungkap, tetapi tubuh bagian atas Li Mushen saat ini telanjang. Setelah menyerap kekuatan yang jatuh ke gerbang surgawi kuno, lapisan rambut merah tua tumbuh di seluruh tubuh bagian atas, yang terlihat sangat aneh. Pada saat ini, mata Li Mushen benar-benar merah. Setelah mendapatkan kekuatan dari gerbang ilahi kuno, jiwa Li Mushen benar-benar tertidur lelap, dan hanya satu keyakinan yang mengendalikannya. Hancurkan gunung Jikong ini sepenuhnya. Tanduk merah tua tumbuh di dahi Li Mushen. Tanduk itu ditutupi dengan pembuluh darah kuno, yang membangkitkan kekuatan surga dan bumi. Di atas langit, 5 kekuatan kayu, api, bumi, emas, dan air turun dari langit dan diserap oleh klakson. Bangkit. Mata merah melihat sekeliling, ketika Li Mushen melihat murid-murid keluarga Ji dan Ji Suehua, matanya tajam dan murah hati, dan visi Yongzhen Immortal Demon rusuh. Tetapi visi pada saat ini telah sepenuhnya berubah. Visi Yongzhen Immortal Demon sepenuhnya menyelimuti seluruh gunung Jikong, yang berbeda dari visi Yongzhen Immortal Demon yang dipanggil oleh Li Mushen. Dalam visi ini, hanya ada lautan mayat dan darah di neraka. Tidak ada yang abadi dan tidak ada iblis, hanya Li Mushen yang telah berubah menjadi iblis yang ganas. Dalam penglihatan para keabadian dan iblis di Yongzhen, roh Li Mu seperti langit dan bumi, berdiri tegak, seolah-olah dia adalah inkarnasi dari keabadian dan iblis antara langit dan bumi. Dan dia juga mendominasi penglihatan ini. Murid-murid keluarga Ji, semua orang, termasuk Ji Suehua, memasuki visi Li Mushen. Li Mushen juga melihat mereka, melambaikan tangannya, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari tulang putih meledak dari lautan darah. Menjerat tubuh satu demi satu murid Ji ke dalam lautan darah. Dentang. Untuk menyelamatkan murid keluarga Ji lainnya, seorang murid keluarga Ji menebas rantai besi yang terbuat dari tulang dengan pedang di tangan, dan percikan api meletus. Tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada rantai besi yang terbuat dari tulang. Menyaksikan murid keluarga Ji diseret ke lautan darah. Pada saat berikutnya, rantai besi lain yang terbuat dari tulang putih keluar dari darah, menembus dada murid keluarga Ji, dan menyeretnya ke lautan darah. Adegan seperti itu terjadi di antara semua murid keluarga Ji, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Murid-murid Ji ini diseret ke lautan darah, dan tubuh mereka langsung meleleh ke lautan darah. Ji Suehua mengambil tindakan, dia tidak bisa membiarkan murid Ji mati dalam penglihatan ini, dan menyerang Li Mushen secara langsung.
Dia dengan cepat mengeluarkan sidik jari dan mendorongnya ke Li Mushen. Jejak tangan ini adalah cahaya keemasan dan terlihat seperti gunung besar, membunuh Li Mushen. Ini adalah segel penghancur surga, yang merupakan teknik magis yang telah dipelajari Ji Xuehua. Kekuatannya luar biasa, dan hanya sedikit orang di dunia yang dapat memblokir segelnya. Tetapi ketika segel Zentian hendak membunuh Li Mushen meninjunya. Ketika pukulan itu mengenai segel Zentian, itu langsung meledakkan segel Zentian dan jatuh ke lautan darah. Ketika dia melihat adegan ini, Ji Xuehua berteriak, "Apa? Dia benar-benar menghancurkan segel penghancurku." Wah! Zentianyin jatuh ke lautan darah, dan lautan darah tersapu langsung, dan darah memercik ke tubuh Li Mushen, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Untuk darah di tubuhnya, Li Mushen sepertinya tidak melihatnya, mata merahnya menatap lurus ke arah Ji Xuehua, lalu mengaum dan bergegas menuju Ji Xuehua. Ji Xuehua tidak takut dan menghadapi Li Mushen. Setelah Li Mushen memberkati kekuatan di gerbang ilahi primordial, kekuatan seluruh orang belum dinaikkan ke titik di mana dia dapat secara langsung menghancurkan gunung dengan satu gerakan. Dan basis kultivasi Ji Xuehua kuat. Sebagai leluhur keluarga Ji, kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Dia berpengalaman dalam pertempuran dan telah menguasai banyak kekuatan magis dan harta. Keduanya bertarung satu sama lain, bertarung di lautan mayat dan darah ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang yang lain, dan pertempuran itu setara. Tetapi karena keduanya bertarung untuk waktu yang lebih lama, tubuh Ji Xuehua menghabiskan terlalu banyak tenaga, dan kekuatannya juga melemah. Apa yang membuat hati Ji Xuehua berat adalah bahwa selama pertempuran antara dia dan Li Mushen, kekuatan Li Mushen tampaknya tidak ada habisnya, dan tampaknya tidak terlihat melemah sampai sekarang. Ini untuk Ji Xuehua, situasinya sangat buruk. Buruk. Silakan, bahkan jika kekuatanmu kuat, kamu akan dikonsumsi oleh anak ini dengan sia-sia dalam penglihatan ini. Tidak, kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan penglihatan ini, kata Ji Xuehua. Li Mushen mengandalkan insting untuk melawan Ji Xuehua. Untungnya, Li Mushen telah berlatih ilmu pedang untuk menghancurkan pedang dan iblis, dan setiap gerakan dan gaya diintegrasikan ke dalam kekuatan ilmu pedang. Dan Li Mushen memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang, dan setiap gerakan dan gaya juga tak tertandingi karena kekuatannya. Ini juga Li Mushen. Mengandalkan insting adalah salah satu alasan terpenting untuk bisa bertarung secara seimbang dengan Ji Xuehua. Minum. Li Mushen berteriak, mengambil langkah, darah di lautan darah naik ke langit, dan dia meninju Ji Xuehua. Meskipun itu adalah pukulan ini lebih seperti pedang, tajam dan kuat, memblokir semua rute pelarian dan Ki Ji Xuehua, dan langsung menghantam tubuh Ji Xuehua yang bungkuk. Bab 208, Ketenaran. Dengan pukulan ini, Ji Xuehua, yang kekuatannya telah melemah, langsung meledak, dan terbang beberapa mil sebelum berhenti. Pada saat ini, Li Mushen mendekat lagi dan meninjunya dengan pukulan lain. Ji Xuehua tahu betul bahwa Li Mushen kuat, jadi dia tidak berani berjuang keras, dia hanya bisa menghindarinya. Selama periode pelarian, Li Mushen tidak menyakitinya lagi. Pada akhirnya, Ji Xuehua menemukan kesempatan untuk mengusir Li Mushen. Langsung menggunakan keajaiban kekuatan gaib, dia menamparkan penutup roh surgawi Li Mushen dengan telapak tangan. Li Mushen meraung dan melakukan serangan balik dengan pukulan, mengenai tubuh Ji Xuehua. Ji Xuehua dihancurkan dan terbang keluar lagi. Namun, karena Ji Xuehua menamparkan sampul roh surgawi Li Mushen dengan telapak tangan, otak Li Mushen menjadi kacau, dan penglihatan iblis abadi Yongzhen juga menghilang. Penglihatan itu menghilang, tetapi murid yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Ji meninggal dalam penglihatan itu, dan satu-satunya bagian dari murid dari keluarga Ji tampak ketakutan. Tidak dapat menyembunyikan kepanikan mereka, dan buru-buru melarikan diri dari Gunung Jikong kembali ke dunia kecil. Wajah Ji Xuehua pucat, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang Li Mushen, yang bergegas lagi, dengan keengganan di wajahnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi dengan tergesa-gesa dan memasuki tempat kecil. Dunia. Melihat Ji Xuehua telah memasuki dunia kecil, Li Mushen tiba-tiba kehilangan target. Dia sangat marah dan meraung, secara naluriah menghancurkan semua yang ada di Gunung Jikong. Hancur di sini, Li Mushen bergumam. Sebuah pukulan menghancurkan gunung langsung berkeping-keping. Dunia kecil beriak, dan sekelompok murid keluarga Ji ingin keluar. Li Mushen tiba-tiba mengorbankan 8 dewa menyeberangi langit.
Murid-murid keluarga Ji yang kuat yang ingin keluar langsung diledakkan kembali ke dunia kecil oleh 8 dewa menyeberangi peta langit, dan tidak ada yang berani keluar lagi. Di Gunung Jikong, tidak ada yang menghentikan Li Mushen, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh Li Mushen, dan kekuatan yang kuat dicurahkan ke mereka, dan semuanya dihancurkan. Semuanya bergolak. Hanya naluriah Li Mushen yang tersisa, dan butuh 1 hari untuk benar-benar menghancurkan Jikongshan. Hanya dunia kecil itu, tidak peduli apa Li Mushen itu, tidak dapat menghancurkan dunia kecil itu. Meskipun dia tidak mau di hatinya, pada akhirnya dia harus menyerah. Setelah Jikongshan benar-benar hancur, kekuatan yang dimiliki oleh gerbang dewa kuno juga menghilang, dan jiwa Li Mushen terbangun, menatap Jikongshan, yang telah menjadi reruntuhan. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Selanjutnya, dia dipisahkan dari iblis jahat. Iblis ganas itu berlutut dengan 1 lutut di depan Li Mushen, "Tuan." Li Mushen memanggil Taigu Senmen, "Terima kasih atas kerja kerasmu sudah bantu subscribe channel CDN, kembalilah." "Tuan hati-hati, iblis kuno saya menunggu panggilan Tuan kapan saja." Setelah itu, iblis ganas masuk langsung ke gerbang ilahi primordial. Ketika gerbang kuno dewa ditutup lagi dan menghilang di antara langit dan bumi, mata Li Mushen jauh dan dalam, dan dia memikirkan apa yang dikatakan Zonggusan dan iblis di ibu kota sihir kuno. Gerbang kuno ini tidak dapat dibuka dengan kekuatannya saat ini. Ketika dihidupkan, alam atas menyadarinya, maka dia mungkin akan memiliki kekhawatiran yang mengancam jiwa. Tapi tidak mungkin, untuk menyelamatkan Linger, Li Mushen telah mengorbankan dirinya sepenuhnya. Selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Melihat dunia kecil ini, mata Li Mushen menjulang dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki dunia kecil ini sama sekali, tetapi dia bersumpah bahwa dia pasti akan membuat keluarga Ji membayar harga yang menyakitkan untuk semua yang Linger lakukan. Linger sudah mati, dan bahkan tubuh fisik dihancurkan oleh keluarga Ji. Sekarang yang tersisa hanyalah jiwa. Jika Anda ingin membangkitkan Linger, saya khawatir hanya Raja Molong yang dapat membantu. Li Mushen berdiri di atas puncak gunung di Gunung Jikong, menyaksikan Gunung Jikong berubah menjadi reruntuhan dalam perang, dan menginjak Xiao Yao dan meninggalkan Gunung Jikong langsung dari Yunsu. Setelah Li Mushen pergi, Ji Senren berjalan keluar dari tempat persembunyian Jikongshan, melihat ke arah kepergian Li Mushen, tanpa ekspresi. Dia memasuki lembah dan menemukan mayat ayahnya Ji Wuming. "Li Mushen, ayah dan saudara laki-lakiku mati di tanganmu. Antara kamu dan aku, kamu mati atau aku mati." Dalam waktu kurang dari setengah hari setelah pertempuran Jikongshan, seluruh wilderness timur jatuh ke dalam keterkejutan total. Para pejuang yang melarikan diri dari Gunung Jikong menyebarkan berita bahwa Li Mushen membuat masalah di Gunung Jikong, dan hampir semua orang tidak percaya. Seorang prajurit dengan hanya puncak Jenderal Bintang 9 berani masuk ke Gunung Jikong, dan bahkan membunuh ribuan murid Ji, bagaimana ini mungkin? Tetapi ketika pasukan utama di Donghuang mengirim orang ke Gunung Jikong untuk menanyakan berita itu, ketika mereka melihat reruntuhan tempat Gunung Jikong telah berubah. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan formasi yang dibangun oleh keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Dan udara dipenuhi dengan bau darah, dan mereka tahu itu benar. Seseorang berani membuat keributan tentang Jikongshan, dan untuk sementara, wilderness timur mengguncang dunia. Dan nama Li Mushen menyapu seluruh wilderness timur seperti embusan angin. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan siapa Li Mushen. Mengapa dia begitu kuat? Dan masalah Li Mushen membuat keributan tentang Jikongshan juga telah menyebar ke banyak versi. Beberapa orang mengatakan bahwa Li Mushen membuat keributan tentang Jikongshan karena kekasihnya menikahi Ji Yu, putra Ji Wuming, kepala keluarga Ji, sehingga dia mengambil pernikahan. Tidak sengaja meninggal, dan Li Mushen meninggal. Sangat marah, untuk membalikan seluruh keluarga Ji. Biarkan keluarga Ji dimakamkan bersama kekasihnya. Ini hanya versi awal, dan dengan fermentasi insiden itu, dikabarkan bahwa Li Mushen adalah murid dari klan tersembunyi di Donghuang, dengan ilmu pedang yang luar biasa. Setelah menerima misi keluarga, dia pergi ke Gunung Jikong untuk menantang, dan akhirnya seluruh Gunung Jikong hancur total. Ada berbagai versi, dan pada akhirnya, tidak ada yang tahu mengapa Li Mushen membuat keributan tentang keluarga Ji. Keluarga Ji di sisi lain tampak diam saat ini, menutup dunia kecil, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada keluarga Ji.
Setelah mendengar tentang peristiwa penting ini, anak-anak dari keluarga Ji yang telah berlatih di luar berhenti berlatih dan bergegas kembali ke keluarga. Tapi tidak peduli apa, reputasi Li Mushen benar-benar tersebar di Donghuang. Baru pada hari kedua keluarga Ji bergerak. Ketika pria besar dari keluarga Ji berbicara, Li Mushen membuat keributan di keluarga Ji, memenggal ribuan murid keluarga Ji, dan bahkan seorang tokoh terhormat tewas di tangan Li Mushen. Tidak peduli berapa banyak yang dibayar keluarga Ji, mereka akan membunuhnya. Ketika berita itu keluar, seluruh dunia gempar. Meskipun versi yang berbeda-berbeda, poin jelas lainnya adalah bahwa kultivasi Li Mushen hanya pada puncak Jenderal Bintang 9. Dia telah menguasai semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Bunuh dia, lalu bagaimana dengan Li Mushen sekarang? Di mana Li Mushen saat ini? Gurun Timur, Kota Belding. Di Duan Mansion di kota Zongding, Duan Tianhe sedang duduk di aula, memegang dua manik-manik kuno di tangannya, alisnya sedikit berkerut, dan dia bergumam. Saya tidak menyangka Li Mushen ini begitu kuat membawa itu tahanan bersamanya. Tahanan membuat banyak masalah di Jikongshan, dan sekarang tampaknya normal baginya untuk membawa seseorang keluar dari penjara. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zong Bugui di Jikongshan. Dia menjodohkan Zong Linger dengan Jiyu. Aku ingin tahu apakah Li Mushen membunuhnya. Pada saat ini, tentara survei langit memasuki aula. Bagaimana? Tuanku, Jikongshan telah menjadi reruntuhan, dan sekarang para murid dari keluarga Ji sedang membangun kembali. Adapun Zong Buhui, kudengar dia dibunuh oleh Li Mushen itu. Dua manik-manik kuno yang dipegang Duan Tianhe berhenti, dan setelah mendengarkan kata-kata tentara survei langit, dia berdiri dan berteriak, jadi, bagus sekali. Bawa seseorang segera, ayo pergi ke rumah Zong. Tentara survei langit bingung dan bertanya kepada Duan Tianhe, Tuan, mengapa kita pergi ke rumah Zong? Lakukan urusanmu sendiri dengan baik, dan tutup mulut untuk hal-hal lain, kata Duan Tianhe. Patroli langit buru-buru mengangguk, ya. Keluarga Zong sekarang dalam keadaan dendam. Penatua Zong Buhui meninggal di Jikongshan. Dia mendengar bahwa ini dilakukan oleh Li Mushen. Dia tidak berharap Li Mushen membunuh kepala keluarga sebelumnya, tetapi juga membunuh yang lebih tua. Mungkinkah itu? Li Mushen ini pasti benar dengan keluarga Zong. Banyak orang menyayangkan bahwa Li Mushen tidak membunuh Li Mushen saat masih di keluarga Zong. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Li Mushen yang mereka benci saat ini berada di lubang besar rumah Ji, menunggu terobosan Zong Wudi. Dan pada saat yang sama menjalankan sutra setan Zen Xi-Xian untuk sepenuhnya memperbaiki fisik. Cedera. Di kedalaman lubang besar keluarga Ji, Li Mushen bersila di tanah, wajahnya pucat seperti selembar kertas putih di tubuhnya. Meridian yang tak terhitung jumlahnya langsung dipatahkan oleh kekuatan yang terlalu kuat meskipun tingkat kultivasinya adalah masih di Jenderal Bintang 9 berada di puncaknya. Tetapi kekuatannya telah mereda secara langsung. Butuh beberapa bulan pelatihan untuk pulih, tetapi ini sangat berbahaya bagi Li Mushen. Begitu kekuatannya gagal pulih, maka dia tidak akan bisa pulih. Adalah mungkin untuk pergi ke dinasti ilahi Xianjing dan memasuki pagoda langit dan bumi di halaman abadi Desolate Timur. Sekali meleset, Li Mushen tidak akan memiliki harapan dalam hidup ini untuk melangkah di jalan Tuhan dan bersaing memperebutkan tahta. Kekuatan roh abadi di Danau Renling dan Danau Xianfei telah benar-benar habis, dan dasar danau telah mengering dan retak, tetapi sumber kekuatan di sini telah lama habis. Sedikit kekuatan peri. Saya tidak menyangka bahwa menggunakan sisik naga Lao Mo akan memiliki dampak yang begitu besar pada saya. Tidak heran Lao Mo mengatakan kepada saya untuk tidak menggunakan sisik naga sampai krisis hidup dan mati, tetapi untuk kekuatan spiritual, tidak peduli berapa banyak. Saya membayar, saya akan menyelamatkannya, pikir Li Mushen. Namun yang disesalkan Li Mushen, pada akhirnya, dia masih gagal menyelamatkan Linger. Linger meninggal di Gunung Jikong, dan tubuhnya dihancurkan oleh keluarga Ji. Hanya jiwa yang diambil kembali oleh Li Mushen dengan nyawanya yang tersisa. Jiwa R sudah sangat lemah dan tidak bisa mentolerir sedikit kerusakan, jika tidak, itu akan menjadi hasil dari jiwa yang terbang menjauh. Li Mushen hanya bisa berharap bahwa akan ada kesempatan untuk membangkitkan Linger dari Raja Molong, dan semuanya. Harapan ada di tubuh Lao Mo. Di kedalaman lubang, Zong Wudi memandangi pohon anggur para dewa yang diambil Li Mushen, dan berkata dengan getir, Li Mushen, apakah jiwa Linger dipelihara olehmu di dalam pohon anggur ini?
Li Mushen mengangguk, matanya meredup. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa menyelamatkan Linger. Bab 209, CDN. Ini adalah pemilik rumah. Di lubang besar, baik Li Mushen dan Zhong Wudi terdiam. Akhirnya, Zhong Wudi berkata, saya bekerja keras untuk menemukan mayat Linger di kota Wanzhou, dan merombaknya di Danau Naga Jahat. Secara fisik, selama Ling, jiwa Er masih ada, saya percaya akan selalu ada cara untuk membangkitkannya kembali. Di kota Wanzhou, meskipun Zhong Linger meninggal, jiwanya tidak lemah atau hilang, dan masih tersimpan di dalam tubuh, sementara Zhong Wudi kuat menghabiskan banyak sumber daya keluarga Zhong. Dan bahkan pergi ke Jedi secara langsung untuk merawatnya bentuk tubuh. Dan kali ini, meskipun Zhong Wudi mengatakan bahwa dia percaya bahwa ada cara untuk menghidupkannya kembali, bahkan hatinya sangat tidak yakin. Bagaimanapun, kematian ini tidak dapat dibandingkan dengan kematian terakhir. Saya khawatir bahkan jika dia menjadi seorang karakter Wu Zunjing, memasuki tanah leluhur keluarga Zhong, sulit untuk menemukan cara untuk menyelamatkan Linger. Tetapi Zhong Wudi tahu bahwa Li Mushen telah membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan Linger, dan bahkan membuat keributan Ji Kongshan. Dia hanya memiliki kultivasi puncak Jenderal Bintang 9. Agar Linger dapat mencapai level seperti itu, apakah itu auranya, atau Zhong Wudi mengagumi perhatian dan kasih sayangnya kepada Linger. Dalam hatinya, melalui apa yang terjadi, dia juga berharap untuk menikahi Linger dengan Li Mushen. Dia percaya bahwa jika Linger dan Li Mushen bersama, mereka pasti akan hidup bahagia. Saya hanya tidak berharap tetua Zhong Buhui begitu sewenang-wenang, menikahi Linger dengan keluarga Ji dengan sangat bingung. Li Mushen mengambil Pan Shen Fin kembali ke cincin kuno. Anggur Wan Shen diperoleh oleh Li Mushen dari Danau Naga Jahat dan ditempatkan di cincin kuno ini. Sudah berhari-hari. Jika Li Mushen tidak membuka danau ketiga dalam daging sesegera mungkin, danau tubuh suci, akan cincin kuno berevolusi, dan kemudian pohon anggur Pan Shen ditransplantasikan ke cincin kuno. Saya khawatir pohon anggur para dewa akan mati pada waktu itu. Pada saat itu, tidak akan ada tempat bagi jiwa Linger untuk dipelihara. Begitu jiwa kehilangan tempatnya untuk diasuh, jiwa Linger kemungkinan terlalu lemah dan akan langsung menghilang antara langit dan bumi. Memikirkan konsekuensi dari kematian Wan Shenteng, alis Li Mushen berkerut erat dan dia berkata, 1 bulan kemudian, pelelangan yang dikatakan Wan Bao di dinasti Shen Xianjing akan diserahkan. Saya harus berada tiba di dinasti ilahi Xianjing dalam waktu dekat. Sebulan dan dapatkan ramuan surga dan bumi untuk menyempurnakan pil tubuh suci. Di lubang besar, aura kekuatan yang kuat mengalir di dalamnya, semakin kuat, dan Li Mushen tahu bahwa Zhong Wudi akan menerobos ranah Wuzun. Begitu Zhong Wudi menerobos ranah Wuzun, langit dan bumi akan turun kesengsaraan guntur. Dan selama Zhong Wudi selamat dari malapetaka tambang hari itu, dia akan mengalami transformasi total dan menjadi seorang yang terhormat dengan reputasi yang hebat. Li Mushen, kamu pergi dari sini dulu, aku bisa merasakan ledakan kekuatan di tubuhku, dan itu akan segera menerobos. Zhong Wudi berkata kepada Li Mushen dengan suara yang dalam. Li Mushen mengangguk dan menggunakan Xiao Yao untuk meninggalkan lubang besar dari Yunsu. Tepat ketika Li Mushen meninggalkan lubang besar, cahaya kekuatan berbentuk pilar meletus dari lubang besar, melonjak selama 9 hari, dan di seluruh kota Zhongding. Lonceng berdering terus-menerus dan bergema di langit dan bumi. Saat berikutnya, kota Zhongding berubah, terutama di atas keluarga Zhong, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya padat. Dan penglihatan yang diubah oleh dewa dan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Perubahan seperti itu segera membangkitkan keterkejutan para murid keluarga Zhong, mereka melihat apa yang terjadi di langit dengan takjub dan bingung. Mungkinkah musuh yang kuat akan datang? Kata seorang murid dari keluarga Zhong. Dan di kota Zhongding, bagian Tianhe yang menuju ke rumah Zhong berhenti, mengerutkan kening pada penglihatan di atas kubah langit keluarga Zhong, dan berkata pada dirinya sendiri. Kesengsaraan guntur langit dan bumi, transformasi kesusahan guntur, bisakah seseorang dalam keluarga Zhong menerobos Wuzun? Tanda tanya petik 2. Dan di Tousan Machine Building di kota Zhongding, Hei Xuanfeng terbangun dari tidur nyenyaknya pada saat penglihatan keluarga Zhong mengamuk berjalan keluar dari restoran bobrok. Melihat ke arah rumah keluarga Zhong, matanya cerah, dan bergumam. Dia bergumam, saya tidak mengharapkan seseorang dari keluarga Zhong untuk menerobos realem martial sovereign pada saat ini. Siapa itu? Dalam keluarga Zhong, Penatua Zhong Tong sangat gembira, siapa itu di keluarga Zhong?
Ini benar-benar memicu kesengsaraan Guntur langit dan bumi. Transformasi kesusahan Guntur seperti itu, mungkin seorang murid dari keluarga Zong menerobos Wuzun, bisa itu penatua kedua. Apakah jamnya berdering? Pada saat ini, Zong Buming datang dengan cemas. Penatua Zong Tong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, bukannya tetua kedua tidak menelepon, siapa itu? Dan Zong Buming cemas pada saat itu, dan datang ke Zong Tong, penatua Zong Tong itu tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa masalahnya? Zong Buming berkata, di lubang besar tempat kepala keluarga meninggal, kekuatan seperti gunung dan lautan meletus darinya. Itu pasti penglihatan langit dan bumi yang diambil dari kedalaman lubang. Zong Tong mendengar apa yang dikatakan Zong Buming, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pergilah, penatua Zong Buming, Anda memanggil para penatua lainnya, mari kita pergi ke Dakeng untuk melihat apa yang terjadi. Segera, Zong Buming memanggil puluhan tetua dari keluarga Zong ke tempat bersama Zong Tong. Ketika mereka datang ke sini, mereka tiba-tiba merasakan paksaan yang menakutkan. Mereka hanya bisa mendekati lubang besar 100 meter jauhnya, dan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Bahkan para tetua dengan basis kultivasi tertinggi mencapai alam raja bela diri 9 bintang. Penatua Zong Buming hanya bisa berhenti sejauh 100 meter. Apa yang terjadi di lubang besar ini? Kata seorang penatua. Mereka mengerutkan kening, merenung, bingung, dan akhirnya menatap Elder Zong Tong. Penatua Zong Tong mengendalikan formasi perlindungan keluarga-keluarga Zong. Tetapi penatua Zong Tong menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam lubang. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Zong Buming, dia tiba-tiba melihat ke arah yang tidak jauh, dan berkata dengan dingin, siapa yang bersembunyi di sana? Begitu kata-kata Zong Buming keluar, mata semua orang beralih ke arah yang dilihat Zong Buming, dan mata mereka dingin. Li Mushen berdiri di sana menggunakan teknik penyembunyian abadi, wajahnya pucat, dia tidak menyangka Zong Buming begitu gesit dan menemukannya bersembunyi di sini. Mungkin alasan utamanya adalah karena gejala sisa yang ditinggalkan oleh penggunaan sisik naganya saat ini. Jika tidak, bahkan jika bel tidak berbunyi, dia tidak tahu bahwa dia bersembunyi di sini. Siapa kamu? Keluarlah padaku. Tubuh Zong Buming memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat dan dia berteriak lagi dengan dingin. Li Mushen menghela nafas tak berdaya, dan menarik diri dari teknik penyembunyian abadi, memperlihatkan sosoknya. Ketika mereka melihat Li Mushen, Zong Tong, Zong Buming, termasuk para tetua dari keluarga Zong, tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, saya tidak menyangka bahwa Li Mushen yang bersembunyi di sini. Zong Tong mengambil langkah dan berteriak, Li Mushen, ini sebenarnya kamu. Aku tidak menyangka kamu berani muncul di rumah Zong. Li Mushen berkata dengan ringan, ini aku, mengapa aku tidak bisa muncul di rumah Zong? Kamu membunuh kepala keluarga dan tetua Zong Buregai. Karena kamu, Nona Linger meninggal di Jikongshan. Kamu berani muncul di keluarga Zong. Hari ini, aku akan membunuhmu. Balas dendam mereka, teriak Zong Tong dengan marah. Kepala keluarga tidak mati, dan Zong Bu menyesali kematiannya. Li Mushen tidak khawatir dengan kemarahan Zong Tong dan para tetua ini, dan masih berkata ringan. Kamu masih berani berdalih. Mata Zong Tong marah, dia berhenti berbicara omong kosong, dan menembak langsung ke Li Mushen. Ledakan. Pada saat ini, tekanan luar biasa di lubang besar meletus seperti gunung berapi. Zong Tong, yang awalnya menembak Li Mushen, secara langsung tidak dapat bergerak di bawah tekanan kuat ini, termasuk para tetua lainnya. Zong Tong, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ini cara keluarga Zongku memperlakukan penyelamat? Pada saat ini, kata-kata Zong Wudi datang dari lubang besar. Pemilik rumah. Zong Buming berkata dengan penuh semangat, ini suara pemiliknya, dia tidak mati. Mata para tetua lainnya penuh dengan ketidakpercayaan, dan mereka bahkan gemetar setelah mendengar suara Zong Wudi, mereka tidak menyangka bahwa pemilik rumah itu tidak mati, dia masih hidup. Ini adalah berita bagus di hari-hari yang buruk ini. Li Mushen memandang para tetua ini seperti ini, dan berkata dengan ringan, saya mengatakan bahwa kepala keluarga tidak mati, tetapi Anda tidak mempercayainya. Zong Tong menelan seteguk air liur, dengan keterkejutan di matanya, dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, Li Mushen, apakah ini penguasa keluarga yang menerobos ranah Wuzun? Li Mushen mengangguk, ya, hari itu, saya mengobati racun jahat di tubuhnya untuknya, dan racun jahat itu pecah. Pemilik rumah tidak mati dalam wabah itu.
Sebaliknya, ia membuat terobosan dalam budidayanya dengan melawan racun dengan racun. Aku bilang kepala keluarga tidak mati, kamu tidak percaya padaku. Salah satu kata dari Li Mushen, para tetua ini sangat gembira dan bersemangat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa patriark akan menerobos Wuzun. Ini adalah kejutan terbesar dari keluarga Zong. Di atas langit, awan hitam berkumpul semakin banyak dan menjadi lebih tebal, membuat suara guntur dan gemuruh. Kamu pergi dari sini. Di lubang besar, Zong Wudi berkata kepada para tetua keluarga Zong. Ayo pergi dari sini dulu dan tunggu patriark menerobos. Zong Tong mengambil tetua keluarga Zong lainnya dan buru-buru meninggalkan lubang besar. Li Mushen berhenti di sana, diam-diam memperhatikan awan hitam dan kilat di langit. Zong Buming berkata kepada Li Mushen, nak pergi dari sini dulu. Li Mushen berkata, saya tidak takut dengan kesengsaraan guntur ini. Mungkin ketika patriark menerobos ranah Wuzun, saya mungkin bisa membantu. Zong Buming melirik Li Mushen, lalu mengikuti Zong Tong dan para tetua lainnya dan buru-buru meninggalkan lubang besar. Tidak lama setelah mereka pergi, badai petir terdengar, dan jaring guntur dan kilat raksasa terbentuk di seluruh kota Zongding, menutupi seluruh kota Zongding. Terutama di area rumah Zong, di mana awan hitam berada di puncak, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berbagai binatang buas dan meraung di antara langit dan bumi. Pilar guntur dengan lebar 5 meter jatuh dari langit dan menebas langsung ke dalam lubang. Di kejauhan keluarga Zong, baik para tetua keluarga Zong dan murid-murid keluarga Zong menyaksikan semua ini. Ketika pilar guntur jatuh, sebuah telapak tangan besar muncul dari lubang, meraih pilar guntur langsung di tangannya, dan dengan paksa pilar guntur langsung dihancurkan menjadi abu. Segera setelah itu, sosok yang terbungkus kekuatan kabur keluar dari lubang besar dan bergegas langsung ke guntur dan kilat yang tertutup rapat di langit. Itu kepala rumah. Bab 210, CDN. Gerimis berwarna-warni, terobosan. Meskipun Zong Wudi terbungkus dalam kekuatan kabur yang membuat wajahnya tidak terlihat, para tetua ini tahu bahwa ini adalah patriark. Ketika mereka melihat patriark, mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Setelah bergegas ke langit, Zong Wudi mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, seperti matahari yang terik dengan api yang menyala-nyala, memancarkan sinar cahaya yang paling menyilaukan di langit. Cahayanya bersinar 9 hari dan menerangi seluruh kota Belding. Bum bum bum. Di atas langit, perampokan guntur jatuh, Zong Wudi tampak tenang, bergegas, dan menghancurkan perampokan guntur yang akan datang satu persatu. Zong Wudi sangat kuat, dan aura kekuatan yang dia pancarkan saat ini masih meningkat, dan auranya juga semakin kuat. Setiap gerakan dan gayanya mengandung hukum langit dan bumi, dan dia dapat menembus kehampaan ketika dia mengangkat tangannya, dan dalam lambaian tangannya. Guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Zong Wudi dihancurkan secara langsung. Dalam bencana guntur ini, kekuatan Zong Wudi terus meningkat. Tapi ini setelah semua kesengsaraan guntur dunia Wu Zunjing. Ketika kekuatan kesengsaraan guntur ini menjadi semakin kuat, semakin sulit bagi Zong Wudi untuk bertemu dengannya. Saat petir menghantam tubuhnya, Zong Wudi mengeluarkan erangan teredam, dan seluruh orang itu terlempar ratusan meter jauhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Para tetua keluarga Zong sangat khawatir bahwa pemilik keluarga akan gagal atau bahkan mati dalam bencana guntur ini. Tapi jelas mereka meremehkan Zong Wudi. Kekuatan Zong Wudi bergulir dan berderap tanpa henti. Dia meremas sidik jarinya, menjalankan tubuh abadi Wugu di tubuhnya. Dari tubuhnya, cahaya putih Wugu muncul. Dan guntur ilahi menghantam tubuh Zong Wudi, dan langsung diserap oleh cahaya putih Wugu, menyebabkan sedikit kerusakan padanya. Di samping lubang besar, Li Mushen melihat cahaya putih Wugu di tubuh Zong Wudi dan bergumam itu adalah tubuh Wugu Xianyan dalam Sutra Wugu Xianyan. Li Mushen tidak menyangka bahwa Zong Wudi telah mengembangkan fisik yang kuat seperti tubuh wajah abadi Wugu. Dengan fisik ini, dia tidak perlu khawatir tentang guntur ilahi itu sama sekali. Benar saja, di masa depan, bahkan jika guntur ilahi ini luar biasa kuat dan dapat dengan mudah membunuh Raja Bela Diri tingkat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik Wu Zunjing tidak akan berani menyambut mereka dengan mudah, tetapi Zong Wudi sepenuhnya memblokir guntur ilahi ini. Akhirnya, Zong Wudi mengendarai Ling Hong ke puncak langit, dan meninju awan hitam secara langsung. Aduh! Senlei berubah menjadi harimau gajah purba. Harimau gajah pola kuno menyelam langsung ke arah Zong Wudi.
Namun, mata Zhong Wudi bersinar terang, tangan kirinya adalah telapak tangannya, dan ada pola harta karun di telapak tangannya, dan pola harta itu bersinar. Dan dia membanting harimau gajah purba yang menukik. Telapak tangan ini langsung tercetak di tubuh harimau gajah purba, dan kekuatannya meledak langsung membunuh harimau gajah purba. Harimau gajah purba ini berubah menjadi jimat dan melebur menjadi telapak tangan Zhong Wudi. Gajah berpola kuno lainnya berbentuk harimau dan menukik ke arah Zhong Wudi. Zhong Wudi membuka tangannya, dan setiap telapak tangan memiliki pola harta karun. Dia menggambar lingkaran dengan kedua tangan, dan mendorong ke arah gajah dan harimau kuno, membunuhnya secara langsung. Jimat lain diintegrasikan ke dalam lengan Zhong Wudi. Pada akhirnya, saya tidak tahu berapa banyak gajah dan harimau purba yang diubah oleh dewa dan guntur dibunuh oleh Zhong Wudi dari bencana guntur, dan ada jimat padat di lengannya. Setelah Zhong Wudi memenggal kepala harimau gajah purba lagi, tidak ada harimau gajah purba yang muncul lagi. Zhong Wudi melihat jimat di lengannya dan berkata, jimat ini didapat dari harimau gajah purba. Apa efeknya? Jimat itu digunakan untuk memahami hukum langit dan bumi, mendapatkan kekuatan hukum dalam kesusahan guntur, dan kemudian memecahkan kesusahan guntur. Pada saat ini, suara Li Mushen datang dari telinga Zhong Wudi. Zhong Wudi tiba-tiba menatap Li Mushen, dan matanya penuh cahaya. Setelah mendengarkan kata-kata Li Mushen, dia langsung memahami hukum langit dan bumi melalui jimat di lengannya. Setelah memahami sebentar, mata Zhong Wudi tiba-tiba menyala, dan dia berkata ini benar-benar berfungsi. Saya benar-benar menyadari kekuatan hukum langit dan bumi dari jimat ini. Mengapa Li Mushen tahu banyak tentang Wu Zunjing? Tetapi sebelum dia sempat memikirkannya, Zhong Wudi terus memahami hukum langit dan bumi. Para tetua dan murid keluarga Zhong memandang Zhong Wudi, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan patriark. Mengapa itu berhenti? Setelah sekitar sebatang dupa, Zhong Wudi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atas lengannya, ada fluktuasi kekuatan yang sah. Li Mushen merasakan kekuatan hukum, mengangguk, dan bergumam. Bakat Zhong Wudi sangat menakjubkan, hanya butuh sebatang dupa untuk merasakan kekuatan hukum, dan tidak sulit untuk menembus ranah Wu Zun. _2. Anda harus tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, Li Mushen menerobos ranah Wu Zun dan menyadari hukum langit dan bumi. Nama Anda yang terhormat. Tapi jelas pasti ada kesenjangan besar dalam bakat antara dia dan Zhong Wudi di kehidupan sebelumnya. Setelah Zhong Wudi menyadari hukum langit dan bumi, jimat padat di tangannya juga bergabung ke dalam tubuhnya. Entah bagaimana, dia sepertinya telah menguasai semacam kekuatan, di depan matanya, seolah-olah pintu baru didorong terbuka olehnya, dan dunia baru muncul di depannya. Dan dunia baru ini adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Transformasi hukum menjadi bentuk evolusi kekuatan supernatural, harta, dan keterampilan spiritual adalah kekuatan paling kuat di benua dewa abadi ini. Dengan peningkatan hukum yang berkelanjutan, kontrol langit dan bumi menjadi lebih terampil, dan akhirnya mencapai pemikiran tentang langit dan bumi, kekuatan tertinggi langit dan bumi. Meskipun kekuatan hukum Zhong Wudi masih sangat lemah, itu sudah cukup baginya untuk memecahkan kesengsaraan guntur ini sekarang. Benar saja, tembakan Zhong Wudi, dia bergegas ke awan hitam tebal, menghadapi guntur ilahi yang tak ada habisnya, dia meninjunya. Pukulan ini, berevolusi dari hukum langit dan bumi, mengandung kekuatan tanpa akhir, dan meledak secara langsung menghancurkan seluruh kesengsaraan guntur. Langit dan bumi kembali terang, Zhong Wudi tertegun sejenak, dan bergumam, tidak akan mudah untuk menembus Wu Zun, kan? Zhong Wudi bingung, dia ragu-ragu sejenak memandang Li Mushen, dan memberi isyarat kepada Li Mushen, apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat ini, Li Mushen juga lamban. Dia tidak menyangka Zhong Wudi akan menghancurkan Lei Jie hanya dengan satu pukulan. Memikirkan kehidupan sebelumnya, dia merasa malu. Terobosan Wu Zun, mengapa kesenjangan antara keduanya begitu besar? Bagaimana sekarang? Zhong Wudi bertanya pada Li Mushen. Li Mushen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhong Wudi, kamu telah selamat dari kesengsaraan guntur, dan kamu akan segera dapat menjadi sosok terhormat di alam Wu Zunjing. Langsung, Li Mushen mengangguk. Pada saat bencana guntur langit dan bumi hancur, langit dan bumi kembali bersinar. Pada saat yang sama, dengan suara gerimis warna-warni mulai turun di antara langit dan bumi yang jernih. Gerimis warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Zhong Wudi. Zhong Wudi menutup matanya dan merasakan transformasi di tubuhnya.
Pada saat ini, dia tampak selaras dengan langit dan bumi. Pemahaman Zhong Wudi tentang hukum langit dan bumi juga menjadi lebih jelas. Gerimis terus-menerus turun dari langit dan menimpa seluruh keluarga Zhong. Murid-murid keluarga Zhong itu bermandikan gerimis, aura mereka terus meningkat dan indera spiritual mereka terus berkembang. Penguasaan kekuatan juga terus meningkat. Setelah murid-murid keluarga Zhong dimandikan dalam gerimis warna-warni, tubuh kedagingan mereka bersinar dengan cahaya ilahi dan memperoleh manfaat besar. Li Mushen berdiri di luar lubang besar, yang paling dekat dengan lubang besar, dan dia bisa mandi di gerimis yang paling berwarna-warni. Dalam gerimis warna-warni ini, dia bisa merasakan gejala sisa yang ditinggalkan oleh penggunaan sisik naga di tubuhnya. Perlahan pulih. Saya tidak menyangka bahwa menerobos Wu Zun dan gerimis warna-warni dari langit akan memiliki manfaat yang sangat besar. Li Mushen melihat gerimis berwarna-warni yang jatuh dari langit dan bergumam. Menerobos Wu Zun, ada total 9 gerimis warna. Dari satu warna menjadi 9 warna, setiap efek berbeda. Semakin banyak warna, semakin kuat bakat seniman bela diri yang menerobos Wu Zun. Apakah itu pencapaian masa depan atau kekuatannya sendiri dapat tercermin dari samping? Di kehidupan masa lalu Li Mushen, dia menerobos Wu Zun, dan gerimis yang turun hanya 2 warna. Saya tidak menyangka bakat ayah Linger, Zhong Wudi, begitu kuat. Ketika Zhong Wudi menstabilkan kultivasinya di Wu Zunjing, bahkan dia dapat dianggap sebagai sosok terhormat tertinggi di Wu Zunjing. Gerimis berwarna-warni ini berlangsung selama 2 jam. Setelah 2 jam, gerimis warna-warni berhenti, dan setelah gerimis warna-warni berhenti, seluruh keluarga Zhong tampaknya telah berubah. Apakah itu bangunan, bunga pohon, atau bahkan kolam, ada sinar cahaya berwarna-warni, dengan vitalitas yang kuat. Murid-murid keluarga Zhong itu disegarkan dalam gerimis warna-warni, dan bahkan lebih banyak lagi murid keluarga Zhong menerobos dunia langsung setelah mandi di gerimis warna-warni. Para tetua keluarga Zhong dan murid-murid keluarga Zhong semua memandang sosok di atas langit dengan kekaguman, dan mata mereka bersemangat. Patriark mereka tidak mati, dia menerobos Wu Zun, menjadi yang mulia, dan kembali. Di sisi lain, Duan Tianhe, yang sedang menuju ke rumah Zhong, berhenti, melihat gerimis berwarna-warni dalam keheningan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak terbatas. Dan kemudian berkata kepada Sky Survey Army, pergi, kembali. Di gedung 1000 mesin, Hei Xuanfeng menyaksikan gerimis warna-warni jatuh dengan senyum aneh di bibirnya, dan berkata, gerimis warna-warni. Saya tidak menyangka Zhong Wudi menerobos hujan Wu Zun dan ternyata menjadi gerimis warna-warni. Luar biasa. Gerimis warna-warni akhirnya berakhir. Dari tubuh Zhong Wudi, ada fluktuasi kekuatan yang melonjak, yang tidak ada habisnya, seperti gunung yang agung dan lautan yang luas. Semua murid keluarga Zhong dan para tetua keluarga Zhong memandang Zhong dengan kagum tak terkalahkan jatuh dari langit di atas. Zhong Wudi memiliki tubuh yang keras, penampilan yang bermartabat, sepasang perubahan dan mata dewasa yang menembak bintang-bintang dingin, alis seperti pedang, dan dada yang lebar. Dengan keagungan yang tak terkalahkan, dia melirik murid-murid keluarga Zhong dan para tetua keluarga Zhong. Penatua Zhong Tong dan Penatua serta murid lainnya berteriak patriark. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.